Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dokter, teman sejawat, tenaga kesehatan lain ya yang telah hadir di dalam Zoom webinar strategi memulai praktik dokter mandiri dengan budget minimal hasil maksimal ya. Luar biasa judulnya nih. Eh, Sebelum saya memulai, saya ingin cek suara dulu, apakah suara saya terdengar dengan baik dan jelas, Bapak Ibu? Oke, baik. Ya, terdengar. Oke, siap. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu dokter, rekan sejawat tenaga kesehatan yang berbahagia, malam ini saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Dr. Ridwan Syah. Saya merupakan salah satu founder dari Clinic Care ya, yang merupakan bagian dari PT Medica Sukses Solusindo ya, atau biasa dikenal dengan Medical Skill Solution. Nah, untuk yang Clinic Care saat ini memang eh, luar biasa di kesempatan kali ini adalah kali pertama ya di tahun 2024 Clinic Care mengadakan webinar kembali setelah sebelumnya beberapa tahun kebelakangan ini kita sempat belum muncul ya, sempat tidak muncul dari peredaran ya. Oleh karenanya kami harap dengan munculnya kembali di saat yang istimewa ini di akhir tahun 2024 dan seterusnya Clinic Care dapat membersamai Bapak Ibu sejawat, teman-teman dokter, teman-teman tenaga kesehatan, perawat ya maupun fisioterapi, bidan dan lain sebagainya untuk berkembang memulai praktek dokter mandiri bahkan hingga nanti memiliki klinik Bapak Ibu dosen sesuai yang kita cita-citakan bersama. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita sudah kedatangan Dr. Teguh Tri Sutarno. Beliau merupakan expert di bidang perklinikan ya, perklinikan dan bahkan praktek mandiri karena saya kalau boleh cerita sekilas beliau itu merupakan eh, dokter, dokter umum yang merintis klinik yang begitu megah di daerah Jawa Barat ya nanti mungkin beliau bisa bercerita yang pada intinya beliau memulai prakteknya itu dari dokter umum mandiri kemudian setelah itu berkembang menjadi sebuah klinik ya berkembang menjadi sebuah klinik pasiennya sudah sangat banyak ya bahkan ratusan bisa dihitung lebih dari 100 per hari ya dan itu pasiennya umum semua ya tidak BPJS. Nah, beliau juga praktek bersama istrinya sehingga mengembangkan bersama. Nah, mungkin sebelum saya mulai, saya izin cek sound dulu, Bapak Ibu dokter, teman sejawat, apakah di sini sudah ada yang buka praktek mandiri? Boleh yang buka praktek eh, chat di kolom komen siapa aja supaya saya bisa memetakan. Sudah, Dokter Eko, siap, Dokter Eko. Kemudian ada lagi dokter siapa lagi nih yang sudah ada praktek mandiri dokter Yulita Yuda. Wah, luar biasa dokter Yulita Yuda ini praktekannya juga udah rame nih. Termasuk salah satu favorit pasien di Wonosobo ya. Kalau nanti kapan-kapan kita juga minta beliau untuk sharing deh. Ada lagi nggak Bapak Ibu dosen, dosen lagi. Bapak Ibu dokter. Bapak Ibu dokter baru buka, Dokter Ananda siap baru buka. Kalau yang belum boleh komen. Siapa tahu ada yang atau lebih banyak yang belum misalkan. Dokter Teguh Faruroji siap Dokter Teguh dari Jember ya Dokter Teguh ini. Apakah ada yang belum? Kalau yang belum komen juga siap Dokter Desi Endang belum ya. Nah jadi cukup banyak ya. Ada yang belum, ada yang sudah. Sehingga nanti kami harap teman-teman bisa menyimak, ya teman-teman sejawat bisa menyimak materi dari Dokter Teguh, di mana Dokter Teguh ini gimana sih
Painnya biasanya tuh kalau belum mulai praktek itu biasanya kan ini dilemanya ya. Kita tuh lagi kerja. Nah, gimana caranya kita bisa bekerja, tetap ada penghasilan, tapi sambil kita ngerintis praktek mandiri kita juga. Nah, gitu. Kadang kalau kita full di praktek mandiri, nanti penghasilan tetap kita akan hilang. Nah, gimana sih ceritanya Dokter Teguh mengatasi itu sehingga praktekannya berkembang dan melepas pekerjaan rutinnya di sebuah rumah sakit atau klinik ya waktu itu ya. Silahkan nanti Dokter Teguh akan bercerita. Sebelumnya saya izin menyapa terlebih dahulu. Dokter Teguh sudah on ya, Dok. Malam, Dokter Ridwansyah. Apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah, Dokter Teguh senang banget kita bisa kolaborasi lagi ya, Dok. Setelah sekian lama, Insya Allah ke depannya kita akan konsisten ya, Dok ya, untuk sharing sama teman-teman sejawat ya. Kami harap teman-teman dokter, tenaga kesehatan itu bisa berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri dengan praktek mandirinya. Oke, nanti kita akan adakan sesi pertanyaan juga, tanya jawab. Tapi mohon izin kepada Bapak Ibu dokter agar selama acara di mute dulu ya mic-nya, audionya, sehingga nanti biarkan Dokter Teguh yang akan banyak memberikan materi. Tapi nanti saat dipersilahkan oleh Dokter Teguh sekitar setiap 20 menit nanti akan dibacakan pertanyaan-pertanyaan. Oleh karenanya pertanyaan bisa diajukan melalui kolom chat Bapak Ibu ya. Seperti itu tanpa berlama-lama saya ingin mengucapkan selamat mengikuti acara dan saya izinkan oh ya, ini ada yang lupa nih, Dok. Ini wajib, Dok. Jadi Dokter Teguh ini di Kuningan, Jawa Barat. Beliau ini S1 di FK Unjani, S2-nya Unisba MMRS ya, memang pakarnya. Beliau juga ambil ilmu hukum S1 dan S2 ya di Universitas Terbuka dan Universitas Sunan Giri. Dan beliau telah mengambil Fellow of the International Society for Quality in Healthcare. Jadi ini memang sudah expertnya beliau ya. Sayang banget kalau misalkan teman-teman eh, luput lah dari materi ini, abai terhadap materi yang disampaikan oleh Dokter Teguh karena beliau juga selain aktif mengajar sebagai dosen, beliau juga sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit ya, Direktur PT Sutajaya Bakti Usada dan Direktur sekaligus Dokter Penanggung Jawab Klinik Sindang Sehat yang luar biasa megahnya dan jauh di sana. Baik, mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan kepada Dokter Teguh untuk menyampaikan materinya. Saya stop share dulu ya, Dok ya. Oke, terima kasih Dokter Ridwan. Wah, memang luar biasa. Kalau Dokter Ridwan udah speak-speak memang luar biasa ya. Masya Allah. Saya izin saya screen ya, Dok. Silakan, Dok. Sudah muncul ya, Dok ya? Ya, ya sudah muncul, kelihatan. Bismillah. Selamat malam, teman sejawat sekalian. Terima kasih Klinik Care dan MSS selalu mempercayai kesekian kali ya, Dok ya. Kesekian kali, mungkin terakhir kali di sekitar 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Sebetulnya saya sudah lama nih kangen. Saya sudah nyolek-nyolek Dokter Ridwan dari kapan. Dok, ayo mulai lagi webinar. Dok, ayo mulai lagi webinar. Saudara ngobrolnya baru kali ini kita sempat webinar. Mungkin karena Dokter Ridwan juga sedang meniti karir guru besarnya di salah satu universitas di Jawa Barat ya, Dok ya. Ya, betul, Luar Dok. biasa. Oke. Ini ada mahasiswa juga, Dok. Ada mahasiswa Oh, yang hadir, jadi nanti perspektifnya juga biar kebuka ya, insight-nya gimana. Karena ini nggak ada di kurikulum ya, Dok. Kita nggak dapet nah ini itu dulu waktu MK tuh. betul, Coba nanti betul, dokter betul. cerita deh. Silakan, Dok. Oke. Oke, kita serius tapi santai, santai tapi serius ya, sersan aja. Ini judulnya cukup menggemparkan, strategi memulai praktik dokter mandiri, artinya TPMD ya, dengan budget minimal, kunjungan maksimal ya. Tadi sudah diperkenalkan saya dengan latar belakangnya, jadi saya dokter praktik yang nyasar di dunia manajemen sebetulnya. Sedikit banyaknya ingin berbagi dengan teman-teman semua bagaimana sih memulai praktik dokter yang efektif dan efisien. Kalau dulu saya bercerita itu memulai dengan
mencari sendiri, membuat trial dan error, dan kemudian saya harus masuk ke beberapa klinik, masuk ke beberapa praktik dokter senior untuk mencari tahu bagaimana sih strategi yang baik dalam melaksanakan praktik mandiri. Itu intermezzo ya. Oke. Pertanyaan pertama yang sering saya dapatkan adalah, dok, praktek mandiri atau klinik, gitu ya. Praktek mandiri atau klinik tergantung. Tergantung apa? Tergantung beberapa hal. Kenapa? Karena masing-masing praktek mandiri maupun klinik itu masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan. Tapi kenapa kok saya akhirnya memulai di praktek mandiri dan sekarang berlabuh di klinik, itu ada ceritanya yang cukup panjang. Kita cerita pelan-pelan dulu aja. Yang pertama, kenapa sih praktek mandiri? Ternyata praktek mandiri itu kalau dilihat-lihat syaratnya cukup mudah. Kalau saya bilang cukup mudah. Kenapa? Karena prinsipnya praktik mandiri itu borangnya atau checklistnya hanya sedikit, gitu ya. Pun demikian, syarat-syarat dalam akreditasinya cukup sedikit. Jadi saya bilang cukup mudah. Ini versus klinik ya. Tentunya nanti ada kelebihan-kelebihan klinik dibandingkan praktik mandiri. Kemudian kalau kita berbicara modal, tadi kan judulnya modal minimal ya, dok. Modalnya cukup murah juga, nggak terlalu banyak kok syaratnya. Sehingga cost yang kita keluarkan untuk mengawali praktik mandiri ternyata tidak begitu banyak gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga nih, saat teman-teman di sini melaksanakan praktik mandiri, prosedur yang dilaksanakan itu tidak ribet, sederhana aja. Ya, pendaftaran, pemeriksaan, pulang. Pendaftaran, pemeriksaan, pulang. Selesai. Cukup segitu aja. Kemudian yang terakhir itu, ketika kita melaksanakan praktek mandiri, biaya operasionalnya tentunya rendah. Kenapa sih? Karena kita tidak melibatkan banyak komponen. Kita tidak melibatkan banyak SDM. Dan kalau teman-teman buka di Permenkes tentang klinik, itu kebutuhannya sangat-sangat cukup banyak ya. Cukup banyak. Sehingga ada beberapa komponen inti yang harus dipenuhi, yang kalau saya sebut fixed cost yang harus dikeluarkan oleh klinik. Sehingga apa yang ada di klinik, beberapa tidak perlu ada di praktik mandiri. Nah, plus minus, plus minus, plus minus. Ini yang terjadi aja. Kita lanjut aja. Nah, selalu saya tanyakan di awal, apa sih tujuan Anda membuka praktik mandiri? Ya, baik itu dokter ataupun dokter gigi. Kalau dalam akreditasi bahasanya TPMD ataupun TTM DG ya. Yang pertama, ini tujuan semua orang ya, menambah pendapatan. Wih, keren ya. Prakteknya banyak, pasiennya. Saya pengen juga dong, gimana tipsnya? Gitu ya. Banyak yang nanya seperti itu. Ini yang kedua nih, ini yang sering juga diminta oleh orang tua. Pulang, pulang kamu, praktek di sini di rumah. Ya, gitu. Ini juga banyak yang meminta, tapi ya ini punya alasan masing-masing lah. Nah, yang ketiga, ini banyak yang juga berminat karena hal ketiga ini, tertarik melihat sejawat yang sukses. Sejawat kok kayaknya dia biasa-biasa aja, nggak kerja di rumah sakit, nggak kerja di klinik, nggak kerja di kampus, tapi kok setiap update-nya jalan-jalan terus ya. Kerjaan dia apa ya? Gitu kan, mulai tanya-tanya. Di mana bro sekarang gitu ya. Ternyata dia praktek mandiri dan income-nya lumayan dari pasien. Oke, ini ada yang mengabdi untuk daerah asal. Wah, keren ya. Tapi ini pilihan sih. Nah, ini saya panjangkan karena ada beberapa alasan yang, "Dok, saya sudah capek. Mau sampai kapan saya harus jadi budak korporat?" Gitu ya. Mau sampai kapan saya harus bekerja di instansi, di rumah sakit, di klinik? Kapan sih saya bisa berdiri sendiri, dok? Gimana sih caranya? Gitu ya, lebih ke lelah bekerja di instansi atau ada alasan lain yang memang tidak bisa didefinisikan. Nah, alasan-alasan ini, tujuan-tujuan ini eh, menentukan langkah teman-teman dalam membuka praktek mandiri. Benar. Nanti ada beberapa langkah-langkah yang perlu teman-teman lakukan untuk membuka praktek mandiri. Pun kalau teman-teman masih sambil bekerja dengan instansi yang lain, itu tidak ada masalah sebetulnya. Nah, yang pertama luruskan niat. Luruskan niat dulu. Karena nanti di tengah jalan banyak sekali godaan. Banyak sekali godaan, terutama di awal-awal. Kita udah buka pintu, jam pertama nggak ada pasien, jam kedua nggak ada pasien, jam ketiga sampai jam terakhir masih nggak ada pasien. Alhamdulillah.
Hari kedua, jangan menyerah. Ya, masih nggak ada pasien juga. Hari ketiga, jangan menyerah. Masih nggak ada pasien. Muncul satu, muncul dua, muncul tiga. Jangan menyerah. Luruskan niat. Kalau memang kita mau praktik sebagai dokter TPMD ya. Kemudian ada juga godaan-godaan yang lain. Contoh nih, teman-teman ngajak healing di hari kerja yang sudah kita declare gitu ya, kita buka Senin sampai Jumat misalnya atau Senin sampai Sabtu gitu ya. Tiba-tiba teman-teman di tengah jalan, ayo kita nongkrong atau keluarga ada sesuatu. Pastikan Anda tetap komitmen dengan apa yang Anda sudah declare di masyarakat. Ya, luruskan niat penting sekali. Nah, kalau niatnya masih belok-belok, wah udah kan terseok seok. Nah, ini dok, ya teman-teman, TPMD, TPMDG itu pada prinsipnya adalah menjual diri, dalam tanda kutip ya, menjual diri. Menjual diri itu seperti apa sih? Karena yang dijual adalah kitanya. Siapa yang praktiknya? Ya dokter itu. Pasien datang ke tempat Anda itu mencari siapa? Mencari dokternya. Yang ditulis pelangnya apa? Pelang nama dokternya. Ya, karena sejatinya praktik mandiri itu tidak bisa berlabel. Sejatinya praktik mandiri itu tidak bisa berlabel. Praktik mandiri atau balai pengobatan lalai sekarang sudah banyak branding praktik mandiri. Benar atau enggak sih yang seperti itu? Ya, gitu. Padahal jelas-jelas ditulis di peraturan yang berlaku bahwa untuk membuka praktik mandiri itu, untuk membuka praktik dokter itu harus ada papan dokter berukuran sekian, latar belakang putih, dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang dicarinya bukan branding tempatnya, tapi dokternya siapa. Udah terkenal dokternya, jadi masalah lagi. Oke. Karena potensi diri Anda yang Anda jual, maka seluruh aspek yang ada di praktik mandiri Anda harus keluarkan. Bahkan Anda harus kerjakan sendiri di slide selanjutnya. Nih. Seluruh unsur yang ada di TPMD, TPMDG ini dikelola oleh sendiri. Ketika saya sekarang berada di klinik, saya punya staf pendaftaran. Saya punya staf rekam medis sendiri. Saya punya staf SDM sendiri. Saya punya staf keuangan sendiri. Tapi di praktek mandiri tidak. Bahkan dulu ketika ada, kan kita suka bikin ucapan nih dok. Suka bikin ucapan selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat Idul Fitri, dan lain sebagainya. Saya masih mengerjakan sendiri. Jadi 4L, lu lagi, lu lagi. Praktek mandiri itu seperti itu. Kenapa? Karena memang resource sedikit, nggak bisa kita mengandalkan orang lain. Tapi yang tadi, ketika kita berbicara operasionalnya sedikit, maka ada pekerjaan yang merangkap-rangkap. Dokter merangkap apa, dokternya merangkap X, Y, Z, dan sebagainya. Sampai sampai saya belajar apa? Belajar Corel. Saya belajar apa? Belajar SketchUp. Saya belajar apa? Belajar Canva. Sampai apa? Belajar Filmora, belajar ngedit video. Semua saya pelajari. Kenapa? Karena resource yang kita miliki nggak memungkinkan untuk membagi pos-posnya itu pada waktu itu ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengelola keuangan? Keuangannya sederhana aja. Bagaimana kita mengelola SDM? SDM ini sederhana aja. Ada di selanjutnya ya. Nah, ini jadi one man show. Nah, kalau udah terkenal, enak nggak? Belum tentu. Itu masalah baru. Asik lah pokoknya. Ini, kalau teman-teman buka eh, hal tentang manajemen, ada yang namanya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dari para suraman atau dikenal sebagai rater, reliability, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Ini juga saya terapkan di TPMD di dari 2018 sampai dengan 2023 yang lalu. Outputnya yang diharapkan adalah customer experience-nya. Bagaimana customer itu melakukan promosi tanpa disadari sehingga mereka menularkan tanpa kita mengeluarkan biaya marketing. Itu yang unik. Kalau orang-orang pakai jasa Google Ads, berapa juta tuh sebulan? Ya, bagaimana kita menggunakan customer itu sendiri untuk marketing? Itu juga ada caranya. Nah, kapan digunakan? Sejak awal. Jawabannya sejak awal. Sejak Anda akan membuka praktik mandiri. Ini harus digunakan. Bagaimana pengaplikasiannya? Ada. Ini saya agak ngebut ya dok. Terlalu ngebut nggak dok? Oke, reliability, keandalan. Nah ini.
Akurasi dalam janji layanan. Akurasi dalam janji layanan saya bagi menjadi ruang lingkup waktu. Ini yang menjadi penyakit kronik para dokter nih. Jam mulai praktek. Percayalah, dulu saya memulai praktek jam 6, deklarnya jam 6. Tapi ternyata tidak kekejar jam 6 karena harus persiapan dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi penyakit kronis tuh. Pasien-pasien mulai datang jam 6 awalnya. Dokternya kagak keluar-keluar, ya kan? Dokternya kagak keluar-keluar. Jam 6 15 dokternya baru keluar. Akhirnya lama-kelamaan pasien sudah tahu jam 6.15 baru pada datang. Jangan diikutin. Pada akhirnya lama-kelamaan saya mengubah pola itu, memulai praktek jam 6 gitu. Ini juga menjadi masalah besar. eh, Memulai jam praktek yang ngaret dari jadwal. Tapi di mana-mana ini selalu. Saya harapkan teman-teman tidak melakukan kesalahan ini. Jam selesai praktek. Contoh sekarang. Contoh sekarang, saya tadi terlambat beberapa menit. Saya WA ke dokter Edwardsa, dok, saya ada pasien dulu. Satu. Kenapa? Karena di tempat saya sekarang hujan. Di tempat saya hujan dan kebetulan mati lampu. Maklum, very fair dok. Jadi beberapa teman sejawat, ketika terjadi kondisi itu, dah tutup aja. Nah, kebayang, ada pasien saya dari yang datang 1 jam perjalanan ke tempat praktek. Ketika pas datang, tutup. Apa yang mereka rasakan? Kecewa kan? Gitu ya. Jadi pada prinsipnya, ketika Anda deklarasi untuk tutup jam 8 malam, maka tutuplah jam 8 malam. Jangan pernah tutup lebih cepat. Ada beberapa teman sejawat tutup jam 7, walaupun deklarasinya jam 8. Ya, ini yang ringan-ringan dulu. Oke. Durasi pelayanan dokter. Ini ada yang unik. Ada dokter yang melayani terlalu singkat. Ada dokter melayani terlalu lama. Berapa menit sih dok kalau melayani pasien? ID itu kalau tidak salah menerapkan 7,5 menit sampai dengan 15 menit. Idealnya. Idealnya. Idealnya 7,5 menit. Sorry, idealnya 8 menit sampai dengan 15 menit. Nah, usahakan untuk awal-awal 8 menit paling cepat. Tapi kalau teman-teman udah mulai banyak pasien, lebih cepat juga nggak apa-apa. Ada pernah saya digantikan oleh satu orang dokter ketika saya berhalangan itu cukup lama sekali meriksanya. Sampai 30 menit akhirnya terjadi pemanjangan antrian. Itu juga tidak baik. Oke. Nah, ini waktu tunggu layanan. Saya selalu menghitung berapa lama pasien menyentuh teman-teman saya di pendaftaran sampai dengan dilayani oleh dokter. Ya, diusahakan tidak lebih dari setengah jam. Tapi ketika pasiennya membludak, saya gas lagi diusahakan tidak lebih dari 45 menit. Gitu. Ketika sudah lebih dari 60 menit, itu pasti sudah terjadi komplain. Ya. Jadi ketika Anda mau melakukan praktik yang ideal, mau melakukan praktik yang baik, waktu tunggu layanan pun harus diperhatikan. Ini kalau teman-teman ada yang kerja di rumah sakit, ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Oke. Waktu tunggu layanan akan menjadi masalah selanjutnya. Ya, ketika 3 tahun yang lalu terjadi lonjakan pasien besar-besaran itu waktu tunggu layanan bisa sampai 2 jam. Karena memang apa? Karena memang pasien yang sangat besar, sangat banyak, jam praktik yang sempit, akhirnya mau nggak mau pasien numpuk di satu waktu. Berbeda ketika kita membuka klinik seperti sekarang, jam layanan full dari pagi sampai malam, akhirnya pasien juga terbagi secara lambat laun, walaupun tetap menumpuk di pagi hari atau sore hari. Ini ada yang menarik di sini. Jaminan kualitas layanan, tapi ini tidak tergolong dalam resultat verbintenis. Kalau di bahasa hukum itu jangan sampai menjanjikan hasil kepada pasien. Ya, jangan sampai menjanjikan hasil, tapi kita menjanjikan suatu kualitas di TPMD dari mulai depan sampai belakang, dari mulai pasien datang, bagaimana prosedur pendaftarannya, bagaimana teman-teman petugas pendaftaran itu menyapa dan lain sebagainya. Itu perlu diperhatikan. Akurasi dalam janji layanan. Kemudian manajemen rekam medis sering nih. Kalau teman-teman masih pakai rekam medis manual, ya kan? Walaupun sekarang Permenkes 24 tahun 2000
2022 tentang rekam medis kan mewajibkan untuk penggunaan rekam medis elektronik ya, yang terintegrasi dengan Satu Sehat. Nah, manajemen rekam medis ketika manual, wah, kejadiannya apa? Pada saat pasien kontrol. Pasien kontrol, rekam medisnya kagak ketemu. Wah, udah lama. Nyari rekam medis saja lebih dari 5 menit. Nyari rekam medis saja lebih dari 10 menit. Udah, selesai dah. Tapi ketika sekarang sudah beralih ke rekam medis elektronik, nggak nyampe 2 menit, rekam medis pasien yang lama sudah ketemu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen PPI-nya juga. Ya, pengendalian infeksi, hati-hati di TPMD, TPMDG juga perlu diperhatikan. Jangan sampai terlihat hal-hal yang ternyata kok dokter ini jorok ya, tidak steril ya, itu juga penting lah. Ya. Manajemen risiko klinis, risiko non klinis, teman-teman tahu kan ada di PMKP, ketika kita mengenal akreditasi itu ada di PMKP atau di manajemen risiko, itu juga perlu diperhatikan jangan sampai ada kondisi potensial cedera atau sampai amit-amit terjadi sentinel, itu juga perlu diperhatikan. Karena menyangkut kualitas layanan, sekali lagi kualitas layanan yang dalam konteks dua reliability adalah bukan yang menjanjikan hasil. Berobat ke sini pasti sembuh, tidak boleh ya. Karena kita dalam praktik kedokteran itu perjanjian, ikatannya adalah perjanjian terapeutik atau in-spanning preventionist. Jadi kita hanya menjanjikan proses atau ikhtiarnya saja, tidak boleh menjanjikan hasilnya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah manajemen mutu sekurang-kurangnya sesuai dengan indikator nasional mutu. Ada tuh, kalau Kemenkes itu sudah memberikan indikator nasional mutu untuk praktek dokter apa aja, untuk klinik apa aja, untuk rumah sakit dan puskesmas apa aja. Itu beda-beda. Minimal Anda melakukan itu. Selesai itu aman. Gitu ya. Nah, ini rekam medis elektronik akan menjadi masalah selanjutnya. Kenapa? Karena beberapa saya pelajari vendor-vendor rekam medis itu banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan user, ya. Banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan user. Apa aja sih kriteria rekam medis elektronik yang baik? Menurut pengalaman saya ada beberapa kriterianya. Nanti di slide ada. Nah, Rater, A-nya assurance ya. Jaminan, jaminan kompetensi dan norma kesopanan. Ini yang penting, yang sedang hangat di dunia perskincarean ini dok. Hangat sekali, luar biasa. Nggak selesai-selesai isunya. Nah, kompetensi. Ketika Anda berperilaku atau berperan sebagai dokter praktik mandiri, yakinkah setiap dokter memiliki kompetensi yang sama? Ya, jawabannya belum tentu. Kita lulus sebagai dokter, kita UKM PPD. UKM PPD dinyatakan semua dokter setara se-Indonesia. Tapi praktik di lapangannya belum tentu memiliki kompetensi yang sama. Karena kompetensi itu bukan hanya mengobati, kompetensi dalam hal berkomunikasi, kompetensi dalam hal menangani masalah, menghadapi tekanan dari keluarga pasien, dan sebagainya. Itu juga kompetensi. Itu ketika Anda berperan sebagai dokter praktik mandiri. Ya, jadi Anda sebagai pendatang baru di dunia praktik mandiri tidak perlu takut karena beberapa dokter memiliki keunggulan dan kekhasan yang berbeda-beda. Munculkan apa yang menjadi kekhasan Anda. Ini yang lagi hangat yang tadi saya bahas di dunia perskincarean. Jangan overclaim sama overkompetensi. Kompetensi Anda sebagai apa? Lakukan itu. Jangan pernah overconfidence. Kenapa? Karena sekarang udah bukan zaman seperti dulu. Kalau zaman seperti dulu, orang praktik tanpa SIP aman-aman aja. Orang izin kliniknya habis, aman-aman aja. Sekarang nggak bisa. Kita SIP-nya mati aja udah di remindernya dari sana-sini. Ya, STR-nya udah mau habis juga. Dulu ya, yang belum seumur hidup, di remindernya udah dari sana-sini. Ya, jadi sesuai dengan kompetensinya. Kalau memang Anda tidak berkompetensi untuk itu, jangan coba-coba melakukan praktek tersebut. Ya. Karena banyak yang melakukan praktek tanpa kompetensi. Hati-hati. Termasuk teman-teman dokter juga hati-hati. Oke. Nah, sopan sesuai norma setempat. Ketika saya praktik di Kuningan, Jawa Barat ya. Kami itu Sunda. Kami itu Sunda. Tapi tempat saya 5 menit ke Jawa Tengah. Percayalah. Tempat saya itu 5 menit ke Jawa Tengah, ke perbatasan Jawa Tengah. Dan 70% pasien saya adalah pasien Jawa Tengah. Artinya,
Kebayang dengan budaya yang berbeda, biarpun tetanggaan budayanya berbeda. Apakah kita perlu 100% menyesuaikan dengan budaya yang sana? Tidak juga, ya. Tapi tetap mengikuti norma kesopanan. Wah, ekstrim-ekstrim. Budayanya kan sangat ekstrim ya. Nah, ketika Anda sudah mulai mengubah mindset yakinkah menjadi yakinkan, kapan sih dok memulai mindsetnya? Ketika sudah menjadi klinik. Yakinkan seluruh masyarakat, yakinkan seluruh pasien bahwa setiap dokter yang berpraktik di klinik Anda memiliki kompetensi yang sama. Jangan sampai ketika datang ke tempat saya, mereka bilang apa? Mereka bilang saya datang ke klinik dokter Teguh, bukan ke klinik Sindang Sehat. Yang dicari dokter Teguh, padahal yang praktik yang lain. Nah, itu PR besar ketika Anda brand image-nya sudah bagus, yakinkan seluruh masyarakat bahwa dokter yang Anda miliki memiliki kompetensi yang sama. Kalau Anda berperilaku sebagai TPMD, yakinkah seluruh dokter memiliki kompetensi yang sama? Hati-hati bermain kata-kata, tapi ini memiliki makna yang luar biasa. Oke, diversifikasi layanan terkait kompetensi. Kenapa enggak? Ya, dokter umum bisa memiliki beberapa kompetensi dengan mengikuti beberapa pelatihan, asal jangan over kompetensi ya. Jadi masih ada batasan-batasan. Oke, itu untuk praktek dokter mandiri. Terus dok, gimana kalau untuk klinik? Nah, ini klinik lebih luas. Tadi saya katakan bahwa kenapa sih praktek mandiri lebih unggul? Tadi sudah disampaikan. Kenapa klinik lebih unggul? Diversifikasi layanannya bisa jauh lebih luas dibandingkan dokter praktik mandiri. Ya, jadi untuk klinik tidak hanya kita yang mengerjakan. Oke, oke, kok langsung N? Maaf, 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 maaf. Salah pencet. Ya, balikan lagi. Ini udah ya. Oke, next. Nah, kemudian masuk ke tangible ya, aspek fisik. Kalau saya selalu bagi aspek itu, aspek lingkungan, aspek alatnya, aspek ketenaga kerjaannya, dan aspek komunikasinya. Kenapa sih komunikasi masuk aspek fisik? Kita lihat komunikasi seperti apa yang termasuk aspek fisik. Oke. Fisik lingkungan dulu deh. Fisik lingkungan, bangun fisik kokoh, minimal sesuai standar. Gampang kok, nanti saya kasih mapnya, denahnya, praktek klinik minimal seperti apa sih yang sekiranya enak, nggak usah terlalu luas, itu juga ada. Saya buat patternnya. Nah, sekarang zaman 2024 itu estetik itu nomor satu kayaknya ya. Klinik itu udah makin canggih-canggih, tempat praktek itu udah makin canggih-canggih, brandingnya udah gila-gilaan. Terserah, ini bebas. Ini additional, nggak wajib ya. Jadi kalau Anda mau mulai dengan judul budget minimal, nggak ada masalah. Saya memulai praktik dengan budget yang sangat-sangat rendah. Nanti ada kalau nggak salah saya spill. Furniture murah-murah kok, cari aja di toko oren, toko hijau banyak murah-murah asli. Ya. Nah, ini yang penting. Yang saya highlight adalah bagaimana Anda memanusiakan manusia. Ya, bagaimana Anda memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia tidak harus sama rata, treatmentnya tidak harus sama, tapi ada prioritas-prioritas seperti kursi tunggu prioritas untuk pasien-pasien tertentu, ibu hamil, lansia, dan lain sebagainya. Kemudian ada toilet yang memadai. Tidak, kalau saya belum memiliki toilet khusus disabilitas, tapi saya khususkan toilet yang bisa digunakan untuk disabilitas. Oke, nah aspek fisik dapat dikembangkan dengan strategi tertentu. Kapan mengembangkannya? Ini kayaknya nggak akan cukup 2 SKS dok. Nanti mungkin dokter Ridwan bisa nambah SKS-nya ya dok ya. Nah, aspek yang selanjutnya, aspek fisik, fisik alat sama fisik habis pakai. Nih, pemilihan alat. Seperti apa sih alat yang kita gunakan itu diperhatiin loh oleh pasien. Gimana cara merhatiinnya? Pasien tinggal buka Google Lens, foto, keluar deh. Dokter pakai alat apa, merek apa, harganya berapa. Bisa nyicil atau enggak. Nah, ya, oke. Bentuk, fungsi, sama maintenance. Itu harus diperhatikan. Usia ekonomi dari satu alat, Anda hitung gampang hitungnya. Ya.
Bisa pakai sistem 3 tahun, 5 tahun, 20 tahun, bangunan. Ya, oke. Prinsipnya, kenapa saya cantumkan ini? Investasi itu tidak berat. Jangan pernah takut berinvestasi. Ketika saya membeli alat USG kehamilan dasar, bisa nggak BEP dalam waktu 3 tahun? Bisa, nggak ada masalah. Itu awal-awal loh ketika saya praktek. Gitu. Nah, prinsipnya nanti banyak nih yang nawarin KSO, kerjasama operasional, atau teman-teman mau beli bebas. Ada pertimbangan-pertimbangannya. Tapi saran saya baca betul-betul sebelum Anda menandatangani KSO yang ditawarkan. Ini fisik alat yang kalau tadi kan kursi tunggu ya, kalau ini kursi roda mobile. Kemudian yang penting nih, packaging. Pasien dapat apa sih pas pulang? Kira-kira pasien dapat apa sih pas pulang? Apakah cuma dapat kresek doang? Ya. Apakah dapat kesan yang lain? Ya. Packaging pun harus diperhatikan. Kalau apalagi apalagi yang jatuh. Aset dengan pengembangannya sangat mudah dipelajari. Ya. Bagaimana kita mengembangkan aset, bagaimana kita menambah aset, itu sangat, sangat mudah dipelajari. Packagingnya seperti apa? Sangat mudah dipelajari. Ya. Nah, ketenagaan. Saya punya pengalaman yang cukup unik. Ya. Seragam atau Snelly untuk dokter itu penting sebagai personal identity. Jangan sampai ada pasien yang memberikan respon, ini dokternya betul. Ya, gitu ya. Ini dokternya betul. Semrawut tampilannya gitu ya. Nyampe dilaporkan. Dok, saya berobat di sini kok nggak kayak dokter tampilannya. Jadi aspek fisik dari ketenagaan pun sangat penting. Dokternya suka cukuran enggak? Kumisnya seperti apa? Janggutnya seperti apa? Jangan salah pasien tahu di komentar sampai sedetail itu. Ya, jadi prinsipnya jangan sampai Anda nggak mandi walaupun kesiangan, obat praktek pagi. Ya, wangi ini penting. Tips yang sederhana tapi menarik itu saya selalu sediakan parfum di laci tempat praktek saya. Karena prakteknya ada dua sebelahan, saya dua sediain parfumnya. Perhatikan tampilan head to toe dari atas sampai bawah ya. Bahkan perhatikan sandal Anda, pakai sandal jepit, sepatu dan sebagainya. Ya, ketika saya praktek sekarang, meskipun eh, dekat rumahnya, saya selalu pakai sepatu Van de Poel. Gitu ya. Ini contoh aja. Tapi itu sangat diperhatikan oleh pasien. Dan itu komentar langsung ya, komentar langsung. Saya wawancara langsung ke beberapa pasien bagaimana eh, pengaruh kepuasan terhadap penampilan dokternya. Oke. Pembangunan personal identity juga mutlak ya, tadi saya sudah sampaikan. Jangan sampai ada pasien menyatakan, kok dokternya nggak kayak dokter, gitu ya. Selengean dan lain sebagainya. Aspek fisik yang selanjutnya adalah komunikasi. Ini penting nih, tapi sering dilupakan. Sekarang saya rasa teman-teman sudah jago lah ya. Media komunikasi fisik, ada plangnya seperti apa, flyernya seperti apa, poster dindingnya seperti apa, gampang kok itu. Tinggal Anda buka Canva, atau buka Google, browsing, dan lain sebagainya. Klaim ya, amati, tiru, modifikasi, selesai kok itu. Ya. Tapi itu jadi hiasan, itu penting sekali. Nah, ketika Anda ada pengumuman apa-apa, bikin semenarik mungkin, update status dan sebagainya. Ya. Media informasi digital, sejak saya punya TPMD, saya sudah bikin website. Biarpun fungsinya masih belum maksimal. Kenapa? Karena marketingnya itu masih terbatas. Marketingnya itu harus sangat-sangat rapi, jangan sampai nyenggol hukum. Ya, jangan sampai nyenggol hukum. Gitu ya. Oke. Kemudian TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya banyak kan sekarang dokter influencer. Karena ini personal branding, Anda bisa melakukan di situ. Ya, jadi
Saya sarankan untuk TPMD itu marketingnya lebih ke bagaimana sih Anda membangun personal diri Anda sendiri. Bisa dengan bikin edukasi penyakit dan sebagainya itu bisa. Yang ringan-ringan aja dulu, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini yang selalu menarik. Bagaimana sih beriklan TPMD atau bidang kesehatan? Ini menarik sekali. Karena banyak teman sejawat yang kebablasan mengiklankan diri sendiri. Mengiklankan diri sendiri. Padahal itu tidak boleh juga ya, mengiklankan diri sendiri secara berlebihan dengan maksud dan tujuan tertentu. Ya. Jadi kalau Anda mau branding, brandinglah terhadap suatu penyakit, sisipkan branding Anda di situ. Nah, ini empati nih. Ini lucu juga. Penting-penting tapi sering sering disepelekan. Ini jadi Dokter Ridwan saya buat slide-nya yang kadang orang lupakan. Mungkin kalau Anda menyimak, kok slide-nya receh sekali, tapi ini yang sering dilupakan. Etika berempati. 3S, apakah hanya sekedar teori? Enggak. Percayalah saya menerapkan 15S di klinik saya sejak dari 2018, sejak di TPMD. Ketika orang berbicara 3S, senyum, salam, sapa, saya menerapkan 15S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, sigap, semangat, dan sebagainya. Di slide akhir-akhir saya sampaikan 15S itu apa aja. Nah, ini yang sulit orang lakukan. Lack of service. Ini yang apa ya? Ketika saya melakukan praktek, bagaimana seorang dokter menyambut pasien? Bagaimana seorang dokter memapah pasien? Bagaimana seorang dokter menuntun pasien untuk naik ke meja periksa? Bagaimana seorang dokter membantu pasien turun dari meja periksa, duduk untuk diberikan edukasi? Kadang servis-servis kecil itu dilupakan. Tapi ini penting. Ini yang membuat pasien kembali. Kadang dokter hanya menjelaskan tentang bagaimana penyakitnya tanpa melakukan apa ya pendekatan-pendekatan tertentu. Norma kesusahan, hati-hati. Ini kejadian di beberapa tempat. Kalau dulu saya bilang di webinar sebelumnya, mulutmu harimaumu, jempolmu harimaumu ya dok ya. Jadi hati-hati terhadap kita dan pegawai kita dalam update status. Ya, ini hati-hati. Karena privasi pasien itu sangat penting dan dilindungi oleh undang-undang kita, undang-undang positif di Indonesia. Nah, ketika pasien datang dan ternyata itu pasien kontrol, selalu recall, ini wajib, selalu recall layanan sebelumnya, selalu recall layanan sebelumnya. Misal gimana Bu, eh, obat yang sebelumnya cocok atau enggak, gimana sekarang dan lain sebagainya. Padahal misal sekarang dia berobat bulan 12, terakhir dia datang bulan Februari, itu udah 10 bulan yang lalu, saya selalu recall. Kok Pak Dokter masih ingat penyakit saya yang dulu? Ya, kita kan ada RM sebetulnya ya. Tapi itu senang untuk pasien. Ya, itu ya. Nah, tata nilai dan kepuasan ini mutlak banget ya. Jadi jadilah dokter yang beretika. Jangan sampai kita terlalu sombong dengan profesi kita. Tidak, tidak boleh seperti itu ya. Secara teori dokter dan pasien itu setara, tapi tetap kita perlu memuliakan pasien. Mudah berteori tapi sulit dilaksanakan. Oke. Daya tanggap dalam masalah pelayanan ya. Masalah itu banyak dari mulai sebelum pemeriksaan, eh, terkadang masalah sebelum pemeriksaan itu bukan kesalahan kita. Saya pernah dikomplain pasien gara-gara dia datang ke klinik ke tempat praktek mandiri waktu itu jam habis subuh jam lima. Karena dia menunggu 1 jam sampai jam buka jam 6 dia komplain. Masalah. Sebelum periksa, emang tempat prakteknya belum buka kok. Saya declare jam 6. Tapi jelaskan dengan baik. Ya. Dok, saya udah gak kuat, saya udah 1 jam di sini. Ya gimana? Uang kuncinya kagak ada, gimana? Tapi itu jadi masalah. Saat pemeriksaan, pasien sering komplain, hati-hati. Tenangkan dengan baik. Komplainnya apa aja. Kadang, kadang obatnya beda aja komplain. Padahal kandungannya sama, mereknya beda, komplain. Serah deh, tapi kita harus menenangkan. Ya,
Setelah pemeriksaan, ada yang komplain. Percaya atau tidak, ini lucu. Dok, dia datang nih setelah pemeriksaan. Dia baru baru pulang dari tempat praktek saya. Dok, balik lagi. Kenapa Bu? Kok balik lagi? Obatnya mau ditukerin. Saya bilang saya jualan emas. Kok ditukerin gitu. Udah dimakan satu, sisa 9. Obatnya mau ditukerin katanya. Ya itu lucu. Kayak yang pertama. Yang kedua, pasien datang saya kasih obat. Saya kasih obat, pulang nih pasien, pulang. Ini di pasca kepulangan. Pulang pasien. Kemudian pasien kontrol kan, saya recall. Gimana Pak? Nggak cocok obatnya. Nggak sembuh penyakitnya. Lah, obatnya habis enggak? Enggak, obatnya masih utuh karena saya makan herbal yang dianjurkan teman saya. Anda berobat ke sini, Anda pulang bawa obat, terus Anda makan obat dari tempat lain yang notabene saya nggak tahu, terus Anda datang lagi ke sini komplain, bilang kagak sembuh. Gimana ceritanya? Tapi sebagai dokter yang baik, yang ingin maju, tanggapi pasien itu dengan baik. Ya, gitu. Tidak, bukan berarti kita harus selalu mengalah, tidak. Tapi mengalah untuk menang. Oke. Jadi, decision support system sangat-sangat membantu stakeholder dalam problem solving. Bagaimana sih memecahkan masalah-masalah ini sebelum pemeriksaan, saat pemeriksaan, setelah pemeriksaan, dan pasca kepulangan. Yang aneh ada aja. Nah, ini next meeting. Mudah-mudahan next meeting diundang lagi nih sama Dokter Ridwan. Nah, kita sepertinya perlu membahas produk quality. Produk quality dari dokter apa sih? Pelayanan kan. Bentuknya sama, tapi mungkin rasanya beda. Di dokter ini mah seperti ini, di dokter ini mah seperti ini, ya gitu ya. Mungkin bentuknya sih sama, tapi rasanya beda. Oke. Kemudian service quality, tadi kan kita sudah bicara rater nih, kita apa responsiveness dan lain sebagainya. Sepertinya perlu ada sesi yang lebih dalam, ya, lebih dalam, lebih enak, lebih baik, gitu ya dok. Kemudian kita bicara margin, price, quantity, itu menentukan kualitas juga. Kemudian bagaimana sih kita bicara tentang customer experience? Tadi sebetulnya sudah dibahas sedikit-sedikit. Eh, dalam customer experience, ingat pengalaman pertama yang kan diingat. Jadi ketika pasien pertama saya selalu treat lebih lama, untuk waktu lebih panjang dan sebagainya. Karena pengalaman pertama itu akan selalu diingat, gitu ya. Testimoni based marketing, biarkan orang lain berbicara. Sekarang kan banyak testimoni dan sebagainya. Walaupun dalam pengobatinya tidak boleh by testimoni. Beriklan tidak boleh by testimoni. Tapi biarkan orang lain yang berbicara. Kalau orang lain yang berbicara, ya kan bukan dokternya yang bicara. Bukan dokter mengupdate testimoni pasien A, B, C, D, E, F, G. Wah, sembuh di dokter Teguh. Sekali minum obat sembuh di dokter Ridwan. Kita yang update-nya ya. Jangan. Oke. Marketing strategi, kemampuan menggoda pelanggannya seperti apa. Kita harus mendalami lebih jauh untuk beberapa faktor ini. Oke, kita alih ke bahasan yang lain. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah berapa sih dok modal awal? Nggak banyak, murah beneran. Untuk praktek dokter ya, untuk praktek dokter mandiri. PMD. Renovasi kontrak nih, kontrak bersih-bersih standar. Jangan pengen aneh-aneh dulu. Kita bicara modal awal minimal. Sign system bisa pakai akrilik dan lain sebagainya. Di toko oren banyak, murah dan lain sebagainya. 1.250.000 rasanya lebihan. Kemudian Mebelin 6.250.000 rasanya lebihan juga. Oke, ada tuh warisan. Kemudian Stanley juga warisan, laptop warisan. Kemudian ini tergantung Anda mau pakai rem yang seperti apa. Gitu ya. Oke, jadi modal awal berapa nih? 7,5 juta? Bisa nggak? Bisa. Gitu, nggak ada masalah. Masuk apa? Apa sih modal? Atau kita break dulu ya dok ya? Kita aja ada pertanyaan dulu. Ini bahasanya agak beda dari yang sebelum soalnya. Izin dokter Indonesia, suara saya masuk. Gimana dok? Silakan dok. Masuk masuk dok. Kita Kita break dulu, tanya jawab dulu aja ya tanya dok. jawab dulu ya. Karena Oke. udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih di kolom chat. Yang pertama dari Dokter Kartika, mohon izin bertanya, jika pasien sudah lumayan rame,
kapan kita memutuskan untuk merubah menjadi klinik atau tetap dokter praktek mandiri? Nah, ini pengalaman dokter Teguh banget nih. Ada jawabannya di slide akhir, Dok. Jadi saya tahan dulu Oke, jawabannya. siap. Baik, ini di slide akhir ya, Dokter Kartika. Stay tune sampai akhir. Kemudian kita next ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada rekomendasi vendor RME dan bagaimana manajemen limbah medis untuk TPMD? Ada dua nih, RME sama limbah medis, dok. Silakan, Vendor dok. RMA ada. Nanti saya jelaskan setelah ini. Vendor RMA itu kriterianya ada, kemudian tergantung lokasi teman-teman sebetulnya. Ada kriteria tertentu yang bagaimana sih RMA itu disebut bagus. Karena beberapa RMA itu ternyata sesat dan menyesatkan. Bikin riuh gitu ya dalam tanda kutip gitu. Manajemen limbah gampang dok. Manajemen limbah itu sebetulnya limbah B3 nih. Limbah medis kan, limbah B3. Pertama tentunya dokter harus membuat perjanjian perikatan tripartit ya dok. Tripartit itu tiga pihak. Kita sebagai penghasil limbah, kemudian ada transporternya, dan kemudian ada pemusnahnya. Nah, kalau dalam hal akreditasi kita bicara, itu harus kita memastikan bahwa transporter itu amanah. Karena kemarin beberapa hari yang lalu saya baca berita ternyata ditemukan timbunan limbah medis di salah satu pulau besar di Indonesia, gitu ya, yang seharusnya dikirim ke Jawa. Ternyata ditimbun di daerah tertentu. Jadi cari juga transporter yang amanah. Bikin perjanjian tripartit itu selesai dan juga biasanya ada dua perjanjian sih, ada yang tripartit, ada yang perjanjian dua pihak aja. Itu selesai nanti kita kalau saya tinggal calling aja, datang sendiri, ditimbang, diangkut, dimusnahkan. Selesai itu aja. Dan sejak di TPMD saya sudah melakukan perjanjian tripartit itu. Jadi aman, mau ada yang datang juga saya melakukan hal yang legal kok. Tidak ada masalah. Itu mungkin dok. Oke, terima kasih, dok. Berarti kerjasama ya, dok ya. Nanti boleh nggak sih, dok, kalau kerjasama kayak sama puskesmas gitu, nebeng ibaratnya kayak gitu, praktek kayak Nggak gitu? boleh dok, nggak boleh dok. Oke, nggak boleh ya. Sudah, sudah tidak boleh. Kerjasama dengan puskesmas, kerjasama dengan rumah sakit. Kalau teman-teman kerja di rumah sakit, nebeng dibuangin di rumah sakit, nggak boleh ya. Oke, baik. Terima kasih. Berarti ini perlu menjadi catatan ya untuk teman sejawat agar limbah medis itu bisa dikelola menggunakan pihak ketiga ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan rekomendasi. Oke, terakhir dulu ya. Nanti kita lanjut dulu setelah ini. Izin bertanya untuk menentukan tarif secara bijaksana. Bagaimana ya? Nah, ini. Tarif ada juga nih. Ada juga ya dok ya, di belakang ya, di slide belakang. Oke, Jadi nanti baik. saya jawab sambil menjelaskan. Gitu. Oke, silakan Dokter Teguh untuk dilanjut dulu. Nanti ada Baik, pertanyaan berikutnya kita bacakan setelah Dokter Teguh melanjutkan presentasinya. kalau saya terlalu lama, mohon diingatkan ya dok ya. Karena kalau saya udah cerita, biasanya lupa Siap, waktu siap. dok. Baik, baik. Nah, alokasi modal untuk apa aja sih kita lanjutkan ya. Tadi kan modal 7,5 juta ya minimal. Alokasi modal digunakan untuk apa aja? Hal-hal yang nampak termasuk dari RMA. Ya. Nah, ini kita bicara tadi saya janjikan saya sudah pernah merancang satu bangunan yang ideal untuk tempat praktik mandiri dokter dan ini bisa juga ketika Anda sudah mulai ramai. Luas parkir sorry, luas minimumnya saya buat 10 kali 15, 10 kali 15. Sebetulnya untuk tempat praktik mandiri tidak ada ketentuan luas minimalnya. Untuk klinik tidak ada ketentuan luas minimalnya. Yang ada juga ketentuan luas minimal ruangan. Kalau Anda buka Permenkes, perizinan usaha berbasis risiko, itu ada luas minimal, ruang praktik dokter berapa, ruang tunggu berapa, dan lain sebagainya. Tapi kalau luas secara keseluruhan tidak ada. Oke. Jadi Anda pintar-pintar ngaturnya. Ya, yang saya desain itu seperti ini. Saya desain itu seperti ini. Jadi ada dua ruang pemeriksaan, ya, dua ruang pemeriksaan. Ini bisa kursor nggak ya? Nah, ini ada dua pemeriksaan. Ini ruang 6 itu konsultasi dan pemeriksaan. Ini kalau ada tindakan dan gawat darurat. Saya sarankan jangan disatukan ya. Walaupun diperbolehkan disatukan antara ruang tindakan gawat darurat dan ruang konsultasi pemeriksaan. Boleh itu disatukan, tapi saya sarankan jangan.
ketika kita memiliki pasien yang gawat, pasien yang membutuhkan observasi beberapa jam, beberapa menit perlu itu akan mengganggu flow pemeriksaan pasien umumnya ketika kita hanya punya satu ruangan. Saran saya ada ruangan khusus untuk ruang gawat darurat. Sisanya sih yang penting juga adalah nomor 9 administrasi, kemudian nomor 10 ini ruang server rekam medis elektronik atau ruang rekam medis fisiknya kalau masih ada. Karena beberapa masalah rekam medis elektronik di satu sehat juga masih ditemukan. Kemudian ruang nomor 11 ruang farmasi kalau Anda punya fasilitas apotek ya. Kemudian sisanya ruang tunggu dalam, ruang tunggu luar. Ruang tunggu luar ini penting ya, karena belajar pengalaman dari COVID-19 kemarin. Yang tidak kalah penting adalah ruang parkir. Kemudian TPS B3, kalau Anda punya rezeki lebih, buatlah, karena IPA itu bukan hanya Anda punya uang, tapi bicara bagaimana itu harus direncanakan dari awal. Nggak bisa tuh IPA, bangunan udah jadi, dibikin IPA, wah ribet banget itu. Asli ribet banget ya. Jadi kalau bisa, desainlah tempat praktik Anda sudah sesuai dengan aturan. Itu wajib nggak IPA? Enggak juga. Kalau di praktik saya dulu ya, nggak diwajibkan, tapi kalau untuk klinik wajib. Ya, kalau untuk klinik wajib. Jadi kali aja ada rezeki berkembang menjadi klinik, menjadi autopilot, Anda nambah klinik lagi, jadi juragan klinik, nggak usah pusing gitu ya, karena sudah didesain dari awal. Oke, ini tampilannya kayak gini doang, selesai. Bisa kok 10 kali 10 perumahan juga kan lebih atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada, bisa kayaknya. Oke. Nah, ini adalah terakhir. Ini sekarang sudah nggak ada bangunannya. Jadi saya praktik dengan lahan parkir. Lahan parkir di sini, ini lahan parkir. Pada awalnya lahan parkir, tapi pada akhirnya nggak nutup, nggak cukup di dalamnya untuk ruang tunggu. Akhirnya lahan parkir ini saya buka, saya buat sebagai tunggu, ruang tunggu dalam dan ruang tunggu luar. Nah, tadi ada yang bertanya rekomendasi rekam medis elektronik. Ini RME yang saya gunakan, rekam medis elektronik yang saya gunakan. eh Base-nya adalah Odoo, base-nya adalah Odoo, SIM RS terbuka, tapi ini available juga untuk klinik. Kenapa saya suka rekam medis ini? Karena servernya, servernya itu desktop, bisa cloud, ini fleksibel ya. Ini server penting. Beberapa vendor itu menawarkan hanya sistem cloud ya. Untuk saya yang di kampung itu repot sekali. Kenapa? Saya sering kehilangan akses internet dalam beberapa jam. Internet eh, operator seluler merah pernah hilang beberapa jam gitu. Sedangkan IndiHome juga pakainya kan satu satu perusahaan dengan itu hilang juga, udah selesai. Kalau itu hilang, kita pakai cloud udah selesai. Jadi saya putuskan untuk server, saya sarankan yang ada di klinik. Servernya Desktop ya namanya, kalau nggak salah. Mungkin teman-teman IT bisa lebih paham dengan hal ini. Tapi saya sarankan kalau Anda di daerah Verified, teman-teman di daerah Verified tidak menggunakan sistem cloud. Apalagi yang sinyalnya kurang bagus, kurang stabil. Saya tidak menyarankan. Oke. Kemudian ketika Anda punya tempat, nggak punya genset, sering mati lampu, itu juga saya tidak menyarankan yang cloud ya. Nah, kriteria yang kedua adalah kemudahan migrasi data. Kebayang, saya punya ribuan database obat. Ketika saya harus input satu-satu dan lain sebagainya itu sangat PR sekali. Saya punya ribuan juga database pasien. Ketika kita input satu-satu itu sangat PR sekali. Kemudahan migrasi data. Ini juga sangat penting. Dan kemudahan tampilan. Ingat, kita semua itu bisa karena terbiasa. Tapi sebaiknya RMA itu yang memudahkan, bukan menyulitkan. Saya selalu bilang ke teman-teman IT, ketika saya menulis resep 1 menit, maka saya harus mengetik resep 1 menit, atau bahkan kurang. Ketika saya mendaftarkan pasien baru 2 menit, maka saya harus mengetik pasien baru juga 2 menit. Ketika saya mencari berkas RM lama lebih dari 5 menit, maka saya harus menemukan RM lama di RME jauh lebih cepat, gitu ya. Jadi kalau RME menyulitkan, ngapain dipakai sebenarnya?
Kalau RME nyulitin dokter, ngetiknya ribet, prosesnya panjang, ngapain dipakai? Ganti. Saya pernah pakai RME cuma 6 jam. Saya udah tanda tangan kontrak nih. Udah bayar untuk 1 semester. Dipakai 6 jam. Chaos, saya ganti. Saya nggak pakai lagi. Gitu. Itu udah upload database dan sebagainya. Tapi karena nggak enak, ya udah 6 jam saya nggak pakai lagi. Nah, implementasi variasi manual. Gini loh, teman-teman kadang kita mempunyai kekhasan dalam berpraktik. Kekhasan dalam berpraktik ada apa ya? Kearifan lokal yang kadang kita terapkan, terapi-terapi tertentu yang tidak ada di pattern, itu bisa nggak diimplementasikan di RME manual RME yang kita gunakan. Kalau ternyata tidak bisa, jangan dipakai. Artinya tidak adaptatif ya, tidak adaptatif, tidak bisa mengakomodir variasi manual kita, ya, tidak bisa mengakomodir variasi manual kita. Gitu. Kemudahan dalam laporan. Percaya atau tidak, saya rajin mencatat nama pasien dulu ketika rekam medis manual. Tapi sekarang tinggal tarik data, selesai. Mau pihak pemerintah minta data apa, saya bisa tarik data. Karena base-nya Odoo. Kita mau tarik data apa aja sangat-sangat mudah. Itu harus bisa seperti itu, gitu ya. Kalau tarikan datanya masih kaku, tidak bisa diotak-atik, saran saya jangan, gitu. Dan laporan ini harus bisa diimplementasikan dengan sistem kita. Contoh gini, saya pakai sistem RME, saya pakai sistem yang diterapkan di komputer ya, sistem RME-nya, tapi saya juga punya sistem internal klinik, itu harus kawin, dalam tanda kutip ya, harus kawin. Jangan sampai sistem yang ditarik dari RME yang kita gunakan itu tidak bisa dikawinkan dengan sistem yang kita buat, gitu. Itu juga nggak bagus. Tapi kalau yang saya pakai, insya Allah sudah teruji selama lebih dari 1 tahun ini. Nah, yang paling penting support satu sehat. Ngapain kita pakai RME tapi kagak support ya? Tetap aja dinilainya belum terdaftar satu sehat dan lain sebagainya, ya. Nah, ini teman-teman jangan pernah tergiur dengan harga yang murah, tapi poin-poin atasnya tidak bisa. Tapi pastikan harga tersebut layak, meskipun kos yang teman-teman keluarkan mungkin lebih mahal sedikit. Banyak tuh iklan, berapa puluh ribu dokter sudah bisa pakai RME dan lain sebagainya. Yang penting harganya layak, jangan terlalu mahal juga. Jangan terlalu mahal juga karena akan memberatkan teman-teman untuk praktik mandiri, teman-teman klinik. Karena yang harus teman-teman pikirkan itu tidak hanya eh, softwarenya, tapi juga hardwarenya. Bagaimana komputernya, bagaimana printernya, bagaimana eh, penunjang lainnya lah, banyak. Jadi jangan mudah tergiur dengan harga yang murah. Yang penting berkualitas ya. Karena itu setengah dari nyawa klinik, setengah dari nyawa TPMD. Ketika data itu hilang, saya kelimpungan. Bahkan kesalahan teknis aja, kan suka ada aja kesalahan di lapangan, double RM dan lain sebagainya, itu juga cukup membingungkan. Tapi ternyata bisa dengan cepat diselesaikan dengan menggunakan SIM terbuka yang saya gunakan. Oke. Pada prinsipnya seperti itu untuk rekam medis. Saya bicara tentang cost. Ketika saya menggunakan RM manual, mungkin saya harus mengeluarkan beberapa juta, beberapa rupiah untuk printing rekam medis status per beberapa bulan. Karena lingkupnya bukan rumah sakit kan nggak terlalu besar ya. Jadi paling kita naik cetak itu berapa bulan sekali, kemudian turun, habis, dan lain sebagainya. Tapi ternyata efisiensinya jauh lebih tinggi dibandingkan saat kita menggunakan rekam medis manual. Gitu ya. Ini jauh lebih tinggi. Asal menggunakan RM yang terpercaya, asal menggunakan RM yang memang sesuai untuk klinik kita. Boleh nanti untuk tempat praktek kita. Boleh nanti misalnya Anda mau tanya-tanya tentang SIM klinik, boleh, SIM RS boleh. Ya, karena ketika bahas di sini mungkin nanti materi lain tidak tersampaikan. Nanti saya dijawab Dokter Ridwan, nggak selesai materinya. Oke. Nah, ada pertanyaan lain. Dok, boleh nggak rekrut dokter eksternal? Boleh, nggak ada salahnya kok. Boleh nggak dokter eksternal praktek di tempat kita? Sebagai TPMD, bukan sebagai klinik ya. Kalau sebagai klinik ya jelas boleh. Sebagai rumah sakit ya jelas boleh. Nggak usah ditanya itu. Kalau sebagai TPMD boleh nggak? Boleh, tapi pertimbangkan hal ini. Tanggung jawab hukum. Ingat, tadi praktik mandiri itu mengikat Anda sendiri. Mengikat orangnya, bukan mengikat institusinya.
Jadi tanggung jawab hukumnya masing-masing. Hati-hati ya, gitu. Tanggung jawab finansial, ketika Anda baru buka udah rekrut. Gimana sistemnya bagi hasil atau seperti apa? Itu juga harus dipikirin. Jangan sampai Anda, bro, lu gabung tempat saya, ya, nanti digaji segini. Ternyata pas ini nggak ada. Tanggung jawab finansialnya harus dipertimbangkan juga, gitu ya. Kecuali Anda sudah rame, sudah kebayang, dan sebagainya. Ya, dua tanggung jawab ini harus Anda pertimbangkan ketika merekrut dokter eksternal. Karena jangan sampai Anda memperbudak dokter tersebut harus memanusiakan manusia. Tidak boleh memperbudak siapapun yang bekerja sama dengan Anda. Itu salah satu syarat ketika Anda ingin berkembang. Ya. Karena semakin Anda memanusiakan manusia, semakin banyak yang mendoakan. Ya, sistemnya apa? Kerja atau kerjasama itu beda ya. Perjanjian kerja atau perjanjian kerjasama beda. Yang penting memenuhi pokok datanya. Nah, ini nih yang tadi disentil sama dokter Ridwan. Buka praktek sambil kerja di tempat lain, boleh nggak? Boleh, nggak ada salahnya. Tapi, tapi apa dulu nih? Pertimbangin jadwal kerja tempat lain. Saya selalu bilang, Anda kerja tempat lainnya di mana? Di rumah sakit. Rumah sakitnya di mana bagiannya? IGD, ada si pagi, si malam nggak? Gitu. Itu dulu. Jadwal kerja tempat lainnya seperti apa? Kalau Anda masih pegang IGD, si pagi masuk jam berapa? Rata-rata masuk jam 7 ya. Nah, praktek pagi Anda cuma setengah. Anda harus sudah berangkat. Gitu. Di IGD, shift siang, sampai jam 9 malam. Praktek sore Anda kacau. Ya, masih di IGD. Tutuplah prakteknya. Inkonsisten. Sip malam sampai jam 7 pagi, Anda belum nyampe ke rumah. Pasien udah nungguin. Wah, udah kacau. Ya. Jadi ketika Anda bekerja di instansi lain, pastikan Anda tidak bekerja secara shift. Pastikan jam kerja, jadwal kerja di instansi sebelumnya itu adalah jadwal kerja yang tetap, gitu ya. Mau di IGD nggak apa-apa, asal si pagi terus di IGD-nya. Masuk jam 7 nih, Anda bisa praktek jam 5 sampai jam setengah 7, bisa. Jalan setengah jam. Praktek sore, bisa. Ya, tapi di IGD-nya si pagi aja, misalnya kepala instalasi kan suka si pagi aja, gitu. Bisa di IGD. Atau jadwal lain di tempat lain yang memang jadwalnya tetap, bukan shift yang berubah-berubah. Kalau shift yang berubah-berubah, kan kacau. Gitu. Timbangkan kemampuan fisik dan mental. Keinginan boleh besar. Teman-teman ingat, keinginan boleh besar. Tapi pertimbangkan, fisik Anda mampu nggak? Ya, jangan sampai Anda menggebu-gebu sekarang, fisik Anda gampang tumbang di selanjutnya. Kalau Anda mampu nggak masalah, gas, mumpung muda. Ya. Tapi mental juga hati-hati. Lelah itu gampang gampang terpengaruh mentalnya, mudah senggol bacok nantinya ya. Hati-hati. Oke, pertimbangan keluarga. Ingat, Anda tidak hidup sendiri kawan, ya. Ada keluarga yang perlu diajak jalan-jalan. Kalau Anda kerja terus kapan jalan-jalannya? Gitu ya. Oke, pertimbangan usia, ya. Kalau udah tua seperti saya, wah udah nggak bisa nih beberapa tempat. Udah encok di jalannya, gitu ya. Sisihkan waktu ekstra untuk evaluasi. Jangan sampai kita kerja-kerja-kerja tanpa mengevaluasi. Saya kemarin lihat dokter Ridwan, videonya itu bagus. Evaluasi di akhir tahun seperti apa aja yang perlu dievaluasi. Memang itu yang selalu saya lakukan setiap akhir tahun. Ini akhir tahun ini udah mengevaluasi tahun 2024 dan merencanakan 2025. Saya mau ngapain? Saya mau bikin apa lagi nih di Sindang Sehat 2025? Saya mau bikin gebrakan apa nih di 2025? Ya, sudah ada semuanya. Ya, ketika mau beberapa hari lagi nih, hari Rabu udah tanggal 1 Januari, Anda belum mempersiapkan 2025 di TPMD Anda, itu harus dipertanyakan, siap nggak Anda membangun TPMD? Atau hanya air mengalir aja? Ya, pasien datang syukur, nggak juga, Pak, belum rezeki saya. Ya, sebaiknya persiapkan dengan baik. Oke, ya, jawaban tentang boleh nggak sih kerja di tempat lain? Oke. Nah, ini nih evaluasi. Saya sudah mulai praktik. Ada beberapa masalah, investasinya kebablasan, terlalu jor-joran. Modal sumbernya dari pinjaman. Kerja seolah tanpa hasil. Kenapa? Karena harus nyicil gitu ya. Sebenarnya berarti kalau ini nggak maju. Pasiennya cukup, tapi operasional dan iuran pinjamannya mepet. Jadi marginnya harus diperhatikan gitu ya. Harapan pendapatannya berapa sih nanti kita hitung di tarif. Oke. Praktik sudah lama, tapi pasien doremi aja. Do re mi satu dua tiga gitu ya. Ngalamin nggak dok? Satu dua tiga ngalamin lah. Nggak ujuk-ujuk pasien banyak ya. Emang saya siapa Sultan? Enggak gitu ya.
Enggak, saya juga orang biasa, orang kampung yang bukan siapa-siapa, balik lagi ke kampung, merintis lagi, pasien satu, dua nggak ada, pasien satu, dua udah cakep-cakep nongkrong di tempat praktek nggak ada pasien. Pernah, jangan kira ketika dokter Ridwan update status pasien saya banyak, langsung seperti itu enggak ya, percayalah saya mengalami do, re, mi dulu. Setiap orang mengalami fase itu ya. Jangan lihat manis sekarang, lihat juga pahitnya zaman dulu. Gitu. Apa yang salah? Nah, pendapatan minim, nggak ada keuntungan, jadi hilang motivasi. Udahlah, kayaknya nasib saya bukan praktik deh. Garis tangan saya bukan jadi dokter praktik deh. Nyerah, enggak lah. Ikut klinik care, biar nggak nyerah. Oke, setiap bulan minus. Wah, ini strateginya keliru kali. Ya, pasien cukup, operasional sama manajemennya kacau. Ya, setiap bulan minus, tanya aja ke diri Anda sendiri, sudah nyiapin gebrakan apa buat 2025? Ketika Anda belum bisa jawab, berarti ini strategi Anda keliru. Oke. Kemudian, apa yang harus dilakukan pertama kali? Nih, kita masuk ke Samudra Merah ya. Samudra Merah, apa sih Samudra Merah? Kita berjalan di pasar yang sudah ada. Jadi, kita harus bersaing dengan pasar yang ada. Ingat, saya kemarin membuat video, jangan sampai Anda takut datang sebagai pesaing dan takut didatangi oleh pesaing. Gak apa-apa, bro. Gak apa-apa, teman-teman. Ya, jadi gini, eh saya selalu berpikir ketika saya membuka sesuatu itu, saya akan menyaingi orang-orang di tempat saya sebelumnya. Pasti, disadari atau tidak, orang tersebut akan merasa tersaingi. Tidak apa-apa, gitu ya. Jangan nggak enakan. Kapan mau majunya kalau nggak enakan, gitu ya. Kemudian jangan takut didatengin pesaing karena itu suatu keniscayaan. Ya, kalau saya takut didatengin pesaing, saya nggak akan mau ditawarin dokter Ridwan untuk bicara di sini. Enggak, rezekimu udah ada yang ngatur. Ya, jangan takut. Nah, kita bermain di Samudra Merah yang mana pasarnya itu banyak yang memperebutkan. Yang mancing di situ banyak. Gak apa-apa, silakan. Yakinkah dokter memiliki kompetensi yang sama? Tentu. Kekhasannya apa? Dokter itu punya kekhasan apa? Silakan. Keluarkan kekhasan Anda, keluarkan keunggulan Anda, buktikan di lapangan kalau Anda bermutu lebih dari yang lain. Jangan pernah takut. Even itu senior Anda. Tapi tetap santun ya sebagai junior. Oke. Nah, kalau Anda mengalami hal yang tadi, pasien nih dan sebagainya, anamnesis dulu, tanya dulu, ya. Jangan sampai ojo-ojo ke terapi. Dok, harus gimana ya? Tanya dulu kondisinya seperti apa yang terjadi. Jangan sampai Anda ojo-ojo nanya, ujung-ujung nanya terapinya apa, gitu ya. Pemeriksaan, diperiksa tuh, sudah ada belum laporan SDM-nya, sudah ada belum laporan keuangannya, sudah ada belum laporan operasionalnya. Jangan sampai tiba-tiba Anda menyimpulkan pasien saya sedikit, dok. Pernah nggak analisis pasiennya? Benarkah sedikit? Berapa jam Anda buka praktek? Suka on time nggak? Atau tutup lebih cepat? Gitu ya. Tadi sudah disinggung sebetulnya. Baru masuk ke terapi. Nah, ini selalu saya buat dari mulai TPMD. Saya buat rencana strategik sederhana aja. Apa yang mau saya lakukan di 5 tahun ke depan? Apa yang mau saya lakukan di 2025? Apa yang mau saya lakukan di 2026, 2027, 2008, 2029? Ketika ketika ada perubahan, buat perubahan yang nggak ada masalah kok. Tapi harus sejalan dengan visi misi. Di tahun 2023, saya bertekad membuat klinik yang sangat mewah eh, dan menggemparkan. Misalnya seperti itu ya. Misalnya seperti itu. Nah, untuk mencapai visi ini dibutuhkan misi apa? Untuk mencapai misi itu dibutuhkan rencana strategik sederhana apa? Dan rencana kerja seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai strategi-strategi yang sudah kita buat sendiri. Jadi kita bikin sendiri, kita laksanakan sendiri, kita evaluasi sendiri. Wayah, nah itu yang namanya TPM. Tapi kalau klinik beda cerita ya. Kalau klinik rumah sakit beda cerita ya. Namanya super team ya. Super coach kalau klinik, super team, super coach, klinik itu rumah sakit juga itu. Tapi kalau Anda di TPMD, Anda sebagai apa? Super player. Anda yang harus bagus di bidang Anda sendiri. Oke, tentunya KPI-nya juga harus bagus. Kayaknya ada teman saya di sini nih tadi saya lihat sepintas. Beliau aktif di manajemen rumah sakit dan tentunya sudah tidak asing dengan KPI. Oke.
Apa yang diperhatikan tadi? Aspek fisik, tangible, ya. Aspek apa lagi? Sistem. Buat sistem sederhana aja, ya. Browsing. Kalau belum bisa beli sistemnya, bikin Excelnya yang sederhana dari link ke ini, ngelink ke ini, ngelink ke ini, jadi sederhana saja. Gitu. Sistemnya dibuat, ya. Sistem pendaftarannya dibuat, sistem pengelolaan rekam medisnya belum dibuat, itu bisa custom, ya. Percaya atau tidak, saya gunakan Excel di awal-awal. Saya gunakan Excel di awal-awal untuk mengevaluasi data. Jadi beberapa tahun saya selalu input setiap hari dari mulai dari buku sistem di pendaftaran saya input, saya evaluasi setiap hari di Excel. Jadi saya tetap bisa menarik data. Fisik sistem kunjungan, kunjungan juga dievaluasi. Berapa sih kunjungan Anda dibandingkan dengan jam praktek Anda? Ini juga dievaluasi secara menarik. Kemudian setelah tiga ini terbentuk, ini nggak menghitung profit Anda. Atau yang penting Anda masih bisa healing, masih bisa belanja, masih bisa ngasih, berarti Anda profit. Nggak seperti itu. Ya, tetap profit harus dihitung. Oke, dan ini saling berhubungan. Sistem berhubungan nggak dengan profit? Berhubungan. Fisik berhubungan nggak dengan profit? Berhubungan. Kunjungan berhubungan juga dengan profit. Jadi nanti kalau Dokter Ridwansyah mau membimbing mahasiswanya, ini bisa dijadikan skripsi dok. Analisis hubungan tangibilitas klinik terhadap profit margin di klinik Bunda Mulia gitu ya. Oke. Kemudian ketika bicara empat ini, kita berbicara modal ya. Empat ini bisa menghasilkan modal. Empat ini bisa bersumber dari modal. Itu juga penting ya. Jadi lima lima elemen ini selalu saya pertimbangkan dalam membangun suatu fasilitas layanan kesehatan, mau itu TPMD, mau itu ketika saya membangun klinik, mau itu ketika saya membangun rumah sakit. Jadi aspek-aspek ini selalu saya pertimbangkan. Jangan sampai lepas dari kelima aspek ini. Jadi ini parilimbon saya, silakan digunakan lima aspek ini, insya Allah bisa lebih tertata. Kemudian dari lima aspek ini ada radar sebetulnya, tapi kayaknya bisa sampai jam 12 kalau saya bahas radar. Jadi radar itu prioritas mana yang perlu dievaluasi terlebih dahulu. Ya, ini juga saya bikin sistemnya sendiri. Misal penilaian kita dari kelima aspek ini condong ke sistem, berarti yang kita benahi terlebih dahulu sistemnya. Penilaian kita condong ke fisik, berarti fisik dulu yang dibenahi. Ini radar ya. Mungkin ada kesempatan lain, saya bisa lanjutkan nanti bersama Dokter Ridwan. Oke, kemudian apa sih balance scorecard di tempat praktek mandiri? Ini singkat saja. Ini sebaiknya berkorelasi dengan rencana kerja. Rencana kerja juga rencana strategik. Balance scorecard kita tahu ada lima kuadran, ya, empat kuadran maaf, kok lima sih. Udah mulai ngantuk kayaknya. Ya, learning and growth, internal business, kemudian finance, dan customer. Perspektif-perspektif ini harus juga dipikirkan meskipun kita baru memulai tempat praktik mandiri dokter. Apa aja sih? Ini ya, salah satunya ada tarif alur layanan. Banyaknya di sini ya, alur layanan, tarif, waktu tunggu, stok opname. Ini untuk klinik kalau punya apotek, instalasi farmasi, ini stok opname penting. Atau stok opname, BMHP, dan lain sebagainya. Ini juga tentang manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan lain sebagainya. Kalau untuk TPMD, saya condong fokus di dua ini, manajemen operasi dan manajemen pemasaran. Kalau ini tidak terlalu dalam, tapi saya tetap lakukan eh, tipis-tipis saja, gitu ya. Izin dok, saya lanjut slide-nya. Nah, ini apa? Sambel, ya, komponen efisiensi. Jadi, sebelah mana yang mau Anda efisiensikan? Contoh nih, dari beban Ya, pokok. Ada beban Dokter pokok, ada Teguh, beban. waktunya Ya, 10 menit lagi sebelum kita tanya jawab waduh. ya dok ya. Siap, siap dok, siap dok. Oke, beban pokok ada apa aja? Ada beban jasa medis dan lain sebagainya. Ini sebetulnya beban-beban yang sebaiknya ada di rumah sakit, tapi saya aplikasikan di klinik, aplikasikan di TPMD. Bagian-bagian mana saja yang kita bisa ambil. Contoh nih, beban gaji honor dokter kalau tadi kita kerjasama. Ini juga penting. Ini kalau di klinik, di rumah sakit ada tunjangan makan, tunjangan pengobatan, bonus dan sebagainya. Tapi ini sunnah lah untuk TPMD. Nah, BMAP, beban obat, beban alkes juga perlu diturunkan. Kemudian beban unit pelayanan, ATK, RTK, cetakan kalau masih pakai RM manual. Tapi kalau RM elektronik udah enggak ya. Kemudian pemeliharaan ini juga penting. Kemudian ini
biaya-biaya barangkali ada, tapi untuk TPMD sih tidak terlalu berpengaruh. Nah, jangan lupa memanusiakan manusia, honor dokter dan gaji pegawai dipertimbangkan ya. Baik itu untuk TPMD yang bekerja sama dengan dokter lain, dan jangan pernah lupa menggaji diri sendiri. Jangan Anda kira total pendapatan yang Anda dapatkan itu seluruhnya keuntungan. Tidak. Jangan pernah lupa untuk menggaji diri Anda sendiri. Ya, misal satu pasien Anda dibayar berapa sih? 5.000, 10.000, atau 15.000? Tulis. Satu, dua, tiga, sisihkan. Ada nggak keuntungannya? Profitnya ada nggak? Ya. Ini apa ya? Oh, ini beban usaha. Tadi kan beban pokok ya, ada beban usaha. Ini juga additional untuk TPMD. Tapi saya sarankan udah mulai cek, dicek-cek-cek ada nggak biaya-biaya yang sekiranya bisa diambil di sini ya. Contoh biaya konsultan nih, mau menjadikan dokter Ridwan konsultan TPMD Anda, bisa nggak dok? Bisa, bisa nggak ada yang nggak bisa sama dokter Ridwan ya. Oke, biaya rapat dan sebagainya ini ya. Nah, ini bisa untuk rumah sakit, TPMD, klinik dan lain sebagainya. Silakan diambil-ambil. Kemudian benchmark tarif nih, tadi ada yang nanya tarif. Tarif yang paling penting adalah jangan sampai tarif tembak. Ini yang saya tidak pernah setuju dengan tarif tembak. Di tempat lain segini, kita ikut segini deh. Enggak, jangan ya. Benchmark dulu di tempat lain berapa, kemudian dianalisis. Ini rumusnya. Tidak ada teori yang baku ya. Ini rumus yang biasa saya gunakan. Tarif yang diinginkan berapa, perkiraan volume yang terjual atau usernya berapa, pasiennya berapa, kemudian total fixed cost yang kita keluarkan berapa, variabel cost-nya berapa, quantity juga, dan harapkan keuntungannya berapa persen sih, atau berapa rupiah. Simulasi tarif pendaftaran contoh nih. Saya ada tarif pendaftaran. Kalau di saya 5.000 tarifnya ya. Kalau di klinik Sindang Sehat itu pendaftarannya 5.000. Benchmark klinik Pratama Tetangga misal 10.000. Klinik utama terdekat 20.000 misal. Rumah sakit terdekat biaya pendaftarannya 30.000. Nah, masukin aja ke rumus. Tarifnya berapa yang dicari? Kuantitinya misalnya 1.000 pasien nih per bulan. Bisa fixed cost-nya 2,5 juta untuk biaya pendaftaran ya, listrik dan lain segalanya. Kemudian variabel cost-nya 500. Sebenarnya kalau pakai RMS sih nggak nyampe 500 ya variabel cost-nya. Kemudian saya pengen keuntungannya 50% deh, kecil dulu aja. Tinggal tarik aja. Udah. Tarifnya berapa? Kali 1.000 kuantitinya 2,5 juta. Dapatkan 500.000 tambah keuntungan 50%. Artinya didapatkan 4.500. Kalau pasiennya 1.000. Ya, dibuletin deh 5.000. Tapi kalau pasiennya lebih dari 1.000, keuntungannya berapa sih per bulan? Nah, oh ya, ini dari 1.000 pasien kita punya keuntungan 2 juta ya. Kita punya keuntungan 2 juta. Apalagi kalau kita jualnya lebih tinggi lagi. Nah, kalau pasiennya lebih dari 1.000, ini keuntungannya lebih tinggi lagi. Enggak 2 juta dikali 2, enggak. Misalnya pasiennya jadi 2.000 ya. Misalnya pasiennya jadi 2.000, enggak jadi 4 juta, tapi jadi 4,5 juta tambah 2 juta. Karena fixed cost-nya kan tadi udah diambil dari yang atas gitu ya. Jadi kebayang kalau pasiennya misal ada 2.000 nih, kita bisa punya untung 6,5 juta per bulan. Luar biasa ya. Ini matematikanya. Tapi realitanya nggak jauh beda. Nah, kunjungan rendah secara jumlah. Misal, praktek 6 jam, kunjungannya 20 pasien, 20 pasien per hari. Standarnya itu 4 pasien paling lambat. 4 pasien itu berarti dokter melayani 15 menit. 15 menit satu pasien, kali 6 jam. Misalnya Anda buka 6 jam, berarti maksimal 24 pasien. 20 pasien itu nggak rendah-rendah amat kok. Ternyata 83% standar yang dikeluarkan untuk kita pakai jam pemeriksaan yang 15 menit ya. Nah, ini siklusnya. Jangan sampai pasien pulang karena tangan kosong ya. Selalu perhatikan siklus ini ya. Selalu perhatikan siklus ini, saat terjadi penurunan buat perubahan, saat terjadi penurunan buat gebrakan. Ya, karena apa? Karena kompetitor akan memanfaatkan peluang bola muntah untuk dikelola dengan baik sehingga terbentuk pola repetitif gitu. Gunakan sebaliknya, ambil bola muntahan dari kompetitor, kelola dengan baik, dia balik lagi ke tempat kita, selesai. Ya, gunakan sebaliknya. Jangan kita yang diambil bolanya, kita yang mengambil bola orang lain. Gitu. Kompetitornya ikut klinis care juga katanya. Itu gimana dong selama ilmunya? Gitu ya. Kapan disebut kunjungan maksimal? Kapan sih kita beralih ke klinik? Nah ini.
Sama rumusnya, 6 jam praktek. Contohnya, kunjungannya 50 pasien per hari. 50 pasien. Tadi kan 8 menit paling cepat ya standarnya. Berarti 7,5 pasien dong per jam kali 6 jam, 45 pasien. 50 pasien yang datang, berarti 111% ini udah overload. Caranya, Anda bisa tambah jam prakteknya atau diversifikasi layanannya. Karena ketika dipaksakan, ini akan berimpact ke waktu tunggu. Kan berdampak juga ke beban kerja Anda, beban kerja pegawai Anda. Kepuasan pasiennya akan menurun dan infrastrukturnya udah tidak memenuhi. Kayak saya tadi. Jadi, eh, udah diplotkan sebagai tempat parkir, ternyata jadi ruang tunggu gitu ya, infrastruktur sudah tidak memenuhi. Nah, mulai pikirkan pengembangan, baik tetap sebagai TPMD maupun bertransformasi sebagai menjadi klinik. Ya, ketika udah overload dari rumus ini, kalau tetap di TPMD berarti perluas jam praktiknya. Ya, perluas jam praktiknya lebih lama. Tapi jangan terlalu ekstrim, nambah sedikit-sedikit dulu biar nggak wasting energi untuk Anda. Ataupun bertransformasi, Anda mulai mengajak membuka lapangan kerja untuk orang lain. Oke. Nah, ini yang saya janjikan tadi, 15S. Ketika orang lain 3S, saya terapkan 15S. 5S dalam melayani, senyum, salam, sapa, sopan, santun. 5S dalam bekerja, sigap, semangat, serius, sehat, dan situasional. Dan 5S ke sesama karyawan. Jadi tidak ada dusta di antara kita sesama karyawan, sama pegawai. Tidak ada kecemburuan di antara kita, tidak ada geng-gengan ya. Saling bersimpati, kalau ke pasien kan empati ya. Solid and sinergi sejalan dan sayang dalam tanda positif ya. Dalam ranah positif bukan dalam ranah yang negatif. Oke, kemudian apa lagi ya? Nah, saya cerita tentang eksklusivitas. Kenapa sih dok buat klinik seperti ini? Saya bicara tentang eksklusivitas. Terserah, yang lain mengeluarkan modal lebih rendah, silakan. Tapi saya ingin memberikan mutu yang terbaik untuk pasien, saya ingin memberikan layanan yang terbaik untuk pasien, saya ngemodal banyak nggak apa-apa. Yang penting pasien bahagia datang ke tempat saya. Oke, apalagi ini. Oke, terima kasih dok. Mudah-mudahan pas waktunya. Terima kasih. Dok, mungkin sebelum tanya jawab, boleh di ini nggak share nggak dok, berapa tahun tuh dok, dokter ngelola praktek pribadi sampai pada akhirnya sampai klinik sekarang dok? Saya praktek mulai Bisa 2018 dok, bulan April tanggal 30. Kemudian 2018. saya mulai membangun itu 2021 November. Mulai groundbreaking. Groundbreaking klinik itu 10 November 2021. Berproses karena dulu saya tidak punya uang, jadi sedikit-sedikit dok. Baru opening itu di November, sorry Desember, 17 Desember itu launching klinik Sinang Sehat yang tadi di foto. Jadi 5 tahun berproses sampai mulai groundbreaking sih berarti sekitar 3 tahun setelahan. Baik, terima kasih banyak Dokter Teguh, buah ketekunan, kegigihan dan konsistensi ya dok ya, 5 tahun. Jadi memang sangat inspiratif buat kita semua Bapak Ibu. Banyak sekali hal-hal yang memang kita tidak dapatkan waktu kita kuliah. Ilmunya nih luar biasa. Ilmunya sampai ada hitung-hitungan. Kalau saya jujur aja dulu nggak sempet terpapar ya dok ya selama pendidikan gimana ini menghitung tarif yang layak buat pasien ya. Karena bagaimanapun itu ada payung hukumnya dan kita berhak ya akan hal itu ya dokter Teguh betul ya. Ya, Betul dok. baik saya bacakan pertanyaan yang selanjutnya ini saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang belum bertanya, yang belum sempat saya bacakan. Izin bertanya bagaimana cara meningkatkan kunjungan pasien TPMD masih baru buka yang non BPJS di era banyaknya TPMD atau klinik BPJS. Nah, ini dia Dok. Sebetulnya tadi udah disampaikan, tapi mungkin boleh di-highlight dok sekali lagi apa sih yang jadi critical point di tengah persaingan ini dok? Silahkan dok. Yang mana dok? Yang non BPJS di era banyaknya klinik BPJS. Jangan takut, Iya betul. jangan takut. Saya nggak pernah, saya bukan. Eh, saya 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 sampai sekarang dari TPMD sampai klinik tidak bekerja sama dengan BPJS. Jangan takut, ya. Jadi seluruh pasien yang dilayani adalah pasien umum, totally pasien umum, gitu. Jadi pertanyaannya, nyatanya jangan takut, gas terus. Selama kita konsisten menerapkan yang tadi rater ya, rater dengan baik, nggak ada masalah menurut saya. Di sekitar saya juga ada yang BPJS tapi nggak ada masalah. Rezeki nggak akan tertukar dok. Gitu. Oke.
Baik, berarti intinya menjamin implementasi di tadi aspek karakter ya, karena kita jual diri ya. Kalau untuk praktek Jual mandiri diri itu dong. betul-betul jual diri. Oke. Terima kasih. Kemudian semoga menjawab Dokter Wisnu. Kemudian selanjutnya, nah ini agak sedikit panjang, tapi pada intinya eh, mengeluhkan klinik atau praktek mandirinya udah lama sepi. Praktek saya di rumah dan rumah saya berpagar. Ada beberapa yang saya dengar takut berobat karena rumahnya tampak mewah dan akan mahal. Nah ini dokter teguh banget nih, kayaknya megah gitu orang pada jiper, pada putar balik kali. Padahal beberapa pasien berobat, saya kasih harga murah. Kalau saya sewa ruko pasti mahal lagi, makanya saya memanfaatkan di rumah. Ada solusi nggak dok untuk masalah ini? Karena masyarakat sekitar juga tidak berobat ke saya, malah memilih ke bidan. Gitu. Mohon masukannya dok. Oke, izin ya dok ya. Mungkin ini saya menjawab dari perspektif saya. Mungkin saya bisa saja berbeda pandangan dengan teman-teman sejawat yang lainnya. Tapi nggak apa-apa, saya coba jawab dulu. Kalau saya analisis, berarti dokter sudah praktik cukup lama ya. Sudah praktik cukup lama. Artinya dokter harus membuat gebrakan dulu nih. Berarti harus relaunching, harus memperkenalkan diri ulang bahwa di sini ada saya, dokter yang praktik. Itu yang pertama. Buat event-event unik aja, event-event standar aja, pengobatan gratis, sunatan massal yang kira-kiranya yang unik-unik lah. Nah, kemudian bikin influence ke masyarakat sekitar bahwa yang tadi dokter jual diri dengan baik gitu. Dalam tanda kutip yang bagus ya dok ya. Dokter jual diri dengan baik gitu ya, harganya sudah dinyatakan murah dan sebagainya. Perlahan tapi pasti ini akan meningkat. Ini pengalaman di klinik saya dok. Klinik saya eh, beberapa bulan awal anjlok dong. Beberapa bulan awal anjlok, kunjungan itu turun sekitar 40% dong. Karena orang muter balik dok, muter balik melihat bangunannya gede, wah pasti mahal nih. Nah, akhirnya dari mulut ke mulut, ternyata bangunan gede tidak sejalan dengan harganya. Harganya tetap murah, gitu. Betul. Itu yang terjadi. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena memang itu terjadi di saya. Jadi saya pun buat gebrakan, saya atur agar teman-teman di lapangan itu ramah, bagaimana memotivasinya sama, tujuannya sama. Jadi ketika saya bilang, Bu kontrol ya, dia benar-benar datang. Nanti di depan, Bu jangan lupa kontrol ya, gitu. Ya, Bu lekas sembuh, semoga bapaknya juga sembuh, kayak yang antar padahal nggak sakit ya. Semoga bapaknya juga sembuh, sehat selalu dan sebagainya. Ya, itu insya Allah naik juga dok. Ini terjadi kemarin dok, nggak ada masalah kok. Alhamdulillah naik lagi. Baik. Terima kasih Dokter Teguh. Berarti kuncinya relaunching ya, dan memperkenalkan ulang lah ya ke masyarakat dengan strategi tertentu ya, yang spesifik. Berarti dokternya ini dituntut untuk kreatif juga ya dok ya, kalau seperti ini Ya, ya. Heeh. betul. Thank you dok. Berlanjut, ini yang ada yang ditanyakan kaitannya spesifik dok, pengalaman beli alat USG merek apa dan strateginya untuk mendatangkan pasien. Nah ini merek Aduh, dok, ditanyanya merek loh dok, walaupun boleh kita spill nggak nggak di sih dok? endorse nih. Aduh, belum endorse nih. Boleh di spill nggak sih? Ya boleh, nggak apa-apa dok. Nanti kita Oke, undang juga nih ininya apa, eh, produsennya ke sini. ya, saya beli USG itu 2018. Alhamdulillah, percaya nggak? Saya BEP 3 tahun. Saya BEP 3 tahun alat USG beserta printernya. Printer USG lumayan mahal dok. Saya pakainya Mindray DP10 yang Doppler ya, generasi keberapa. Sekarang udah ada generasi terbaru. Ya, printernya pakai Sony. Sony yang apa sih? Yang Sony ya. Sony ya, ya, yang banyak Hmm, dipakai itu hmm. Sony, yang lumayan juga harganya. Berapa Sama dok? saya, sama kayak punya saya dok. Berarti dua, Ah, ya itu. main train sama Sony emang gitu, duet Mindray mautnya. DP10. Kayaknya vendornya Ya, sama deh dok. iya, kayaknya vendornya di Bandung juga kita. Kalau mau Iya. vendornya nanti WA aja ke dokter Ridwan ya. Itu. Kemudian strategi apa ya untuk mendatangkan pasien? Ya sama Ya. strateginya. Terapkan reter dan lain sebagainya. Nanti tapi juga dari mulut ke mulut, dok. Hmm. Jujur aja saya tarif lebih mahal dari yang lain, dok. Dari sekitar saya lebih mahal. Dari dokter-dokter sekitar, apalagi tempat praktek plat merah ya, milik pemerintah itu saya jauh lebih mahal. Tapi nggak ada masalah. Rezeki nggak akan tertukar, dok. Ketika kita memberikan eksklusivitas, bagaimana orang akan bangga datang ke tempat praktek kita,
akan update status sampai saya sering di tag, nggak ada masalah dok. Gitu. Oke, baik dok. Terima kasih banyak. Semoga cukup menjawab. Berikutnya ini Dokter Alfian. Jin, untuk jadwal praktik, jika tenaga kesehatan ada yang terjadi dual shift. Ini pertanyaannya bagaimana nih? Dokter Teguh bisa ini nggak? Izin dokter Oh, untuk jadwal praktek jika tenaga kesehatan ada yang terjadwal shift. Mungkin oh, maksudnya perawat ya, kalau ada yang bantu gitu, nakes di situ, di praktekannya, itu jadwalnya seperti apa gitu? jadwal praktik jika tenaga kesehatan ada jadwal. Ya, Ya, mungkin dokter ada dua Alfian. kemungkinan. Ya, Ada dua kemungkinan. ya, Mungkin beliaunya masih praktik shift dok di tempat lain. oke. Praktik shift itu syarat lainnya adalah Anda mempunyai pasangan yang satu profesi. Syaratnya. Jadi ketika Anda shift, Anda di handle sama pasangan Anda. Itu syarat yang lainnya. Enggak, Anda kerjasama dengan dokter, dengan teman Anda untuk bareng-bareng. Karena Anda shift. Dengan teman shift, yuk kita buka praktek dokter bersama. Jadi saling tambah sulap. Tidak masalah, silakan. Ya, kalau pengertian dari pertanyaan ini tenaga kesehatan yang praktik di TPMD, jadi ikut praktik di tempat kita, saya belum nemu nomenklaturnya. Karena Undang-Undang 17 juga menyatakan bahwa tenaga kesehatan itu dia bekerjanya di beberapa instansi dan instansi TPMD itu tidak ada di salah satu instansi tersebut, dok. Gitu. Baik, oke. Siap, terima kasih banyak dok. Untuk terkait dengan SDM nih dok, bagaimana perencanaan tenaga SDM kalau misalkan kliniknya non BPJS ya dan masih sepi dok karena kan belum ada uang tuh buat gaji. Nah, itu gimana dok? Hmm. Ini yang saya amati eh, kalau kita maju mati ibaratnya ya prediksinya. Kita mundur juga gimana gitu. Nah, gimana? SDM, TPMD. Tadi TPMD itu apa sih? Yang dijual diri kita. Nggak ada masalah, dok. Nggak punya asisten juga nggak ada masalah. Di awal praktek buka saya nggak punya asisten. Ya, baru beberapa hari setelah buka. Jadi di awal praktek buka saya hanya berdua dengan istri, nggak ada asisten. Ya, baru beberapa hari setelah buka ada asisten yang ikut dan itu bukan nakes. Gitu. Itu tenaga umum yang membantu di administrasi. Gitu. Karena kelimpungan kalau cuma berdua. Ada beberapa kami yang tidak standby kan, jadi harus sendiri kalau bisa dibantu dengan satu orang. Ya, jadi persyaratan di TPMD itu tidak punya pegawai juga nggak ada masalah sih dok. Kalau masih sepi, gitu. Terima kasih dok. Untuk praktek mandiri ini boleh punya ruang farmasi nggak dok? Boleh dok, asal ada izin apoteknya. Oke, berarti harus ada izin apotek dan kita meng-hire apoteker berarti intinya ya. Betul, Ya, intinya betul, mengikuti peraturan izin pembukaan izin apotek gitu ya. betul. Baik. Ya, kalau kita berbicara Selanjutnya, ideal ya, ya, kalau kita bicara baik. ideal. Gitu. Siap dok. Izin bertanya dokter, untuk TPMD apakah lebih baik bekerja sama dengan BPJS atau tidak kerjasama dengan BPJS? Nah, ini Waduh, materi berat nih. kita berikutnya nih. Ini saya kalau jawab ini saya dikomplain dokter Ridwan. Nanti dijawab di webinar selanjutnya. Jadi gini, Ya, teman-teman, kawan-kawan peserta webinar ya. Saya sudah ngobrol dengan Dokter Ridwan. Dok, kita bikin yuk webinar selanjutnya. Ya dok, boleh saya spill nggak dok? ya boleh, boleh, boleh. Nah, kita bikin webinar selanjutnya, klinik BPJS versus klinik non BPJS. Jadi Dokter Ridwan Syah ada di pihak klinik BPJS, saya ada di pihak klinik non BPJS. Nanti ada webinar selanjutnya. Gitu. Ya, di bulan Mungkin Januari kita ya akan dok. duet. Januari insya Allah ya dok, kalau tidak Hmm, ada halangan. Belum launching. ya. Baik, kita pending dulu ya, Dokter Faradina mohon izin supaya Dokter Faradina juga bisa stay tune nanti sampai di event selanjutnya nih. Untuk Dokter Eko, kapan saat yang tepat untuk merubah pola layanan yang tadinya bisa on call merubah menjadi at TPM dan bagaimana komunikasi yang baik untuk menyampaikannya? Izin dok, saya belum belum nangkep gimana ya ini. Tadinya bisa on Ya, call gimana ya? yang tadinya bisa on call tuh kayaknya bisa on call tuh berubah menjadi tempat praktek mandiri. Jadi kayak tadinya tuh dipanggil dok kayaknya. Jadi kayak ada pasien baru ditelepon gitu. Nah, merubah Hmm. menjadi at TPM kayak tempat praktek mandiri. Semoga saya betul menginterpretasikan pertanyaannya Dokter Eko. Kalau salah, dokter boleh unmute dan langsung ditanyakan dok.
Mungkin gitu dok. Jadi kayak di jadi kayak dipanggil gitu di telepon gitu ke tempat praktekannya. Jadi Saat kayak ada nggak pasien aja ya. ngejagain warungnya lah. Heeh. Oke. Eh, Kalau dokter dipanggil on call, pastikan tidak lebih dari 5 menit, dok. Pastikan tidak lebih dari 5 menit. Karena standar saya dari mulai di WA, saya kan standby tidak di ruang periksa, dok. Saya standby di tempat istirahat dokter sampai sekarang. Tidak lebih dari 5 menit saat di WA, saya minta asisten telepon ketika saya tidak membalas WA. Prinsipnya seperti itu. Kalau dokter mau on call, mah nggak apa-apa, silakan. Tapi dari mulai di call sama asisten sama teman-teman yang kerja sampai dengan datang diperiksa itu tidak lebih dari 5 menit, gitu ya. Sampai Oh, sekarang juga ini saya masih on call, dok. Dokter Teguh, ini Ya. beliau merespon saya perawat dok kunjungan ke pasien maksudnya on call tuh. Jadi kayak kayak dipanggil pasien ke home visit mungkin ya. Nah, Hmm. tadinya home visit tapi mau mengkomunikasikan bahwa sekarang ada tempat praktek mandiri gitu. Datang aja ke sini, gimana strateginya ya gitu maksudnya. Hmm, hmm. Saya punya pengalaman kurang enak dengan home visit, dok. Jadi home visit itu lebih ke target saya adalah membantu orang-orang yang membutuhkan, yang memang mobilitasnya sangat-sangat tidak bisa dilakukan, gitu. Tapi ternyata disalahartikan, karena saya tidak membedakan waktu itu tarif home visit dengan tarif onsite. Nah, jadi saya samakan. Prinsipnya ketika orang itu nggak bisa terus sama sekali saya datang. Tapi ternyata disalahgunakan. Saya waktu itu kurang enaknya karena pasien yang bersangkutan itu kasusnya kasus bedah patah tulang, datang ke tempat lain untuk dilakukan pemijatan yang jauh beberapa jam perjalanan, tapi ketika saya nggak mau datang, saya tersinggung di situ. Akhirnya ketika dari situ ternyata niat baik saya itu disalahgunakan oleh beberapa orang. Jadi saya cukup selektif sekarang dalam hal home care, dalam hal home visit. Kita melihat dulu pasiennya. Yang pertama, pasien yang sering kunjungan atau tidak, gitu ya. Jadi untuk pasien baru saya tidak menerima on call, saya tidak menerima kunjungan ke rumah, gitu. Dan yang kedua, saya ketika banyak pasien saya tidak bisa turun sendiri, saya pasti mendelegasikan kunjungan rumah tersebut, dok. Saya ada layanan namanya home nursing care. Jadi teman-teman di keperawatan saya delegasikan kewenangannya untuk mengunjungi pasien di rumah. Itu, dok, pengalaman saya. Tapi hati-hati ya, on call itu atau kunjungan rumah itu beberapa disalahartikan gitu. Tergantung niat kita sih. Kalau niat kitanya memang berbisnis di kunjungan rumah nggak ada masalah. Gitu. Baik. Terima kasih dok atas jawabannya. Mungkin kita bisa apa namanya sedikit satu lagi deh pertanyaan ya dok ya, karena udah mau jam 10 ya. Karena begini, nanti habis ini saya akan sampaikan Bapak Ibu gimana cara dapetin materinya Dokter Teguh nih, sama ada sertifikat juga dan bahkan ada live recordingnya juga. Nanti stay tune dan akan dibagikan di grup. Dan untuk beberapa pertanyaan yang masih ngegantung dan belum terjawab, nanti insya Allah kalau misalkan Dokter Teguh berkenan, kita akan langsung di Instagram aja live ya dok ya. Boleh, boleh Kita banget, dok. jawabin, Nanti. kayak ngobrol-ngobrol lah. Dok, ini yang terakhir, kalau nggak ada izin apotek, tapi bikin MOU dengan apotek, gimana dok? Gitu. Waduh, ngeri ya. Eh, Sebetulnya kalau kalau kita bicara regulasi ya dispensing itu tidak diperlukan. Tapi mohon silakan dikomunikasikan lagi dengan dinas kesehatan setempat. Ini solusi bijaknya ya dari saya. Karena memang kondisi dispensing itu masih banyak sekali di lapangan. eh, Dikomunikasikan dengan dinas kesehatan setempat boleh nggak sih, karena itu regulasinya mungkin berbeda-beda di setiap dinas kesehatan gitu ya. Jadi kalau regulasi umum sih sebaiknya memiliki instalasi farmasi. Kalau kita lihat Permenkes tentang klinik pun, klinik rawat jalan itu tidak wajib memiliki instalasi farmasi, boleh bekerja sama dengan apotek yang ada di sekitarnya. So, kalau TPMD mungkin saja regulasinya sama. Tapi saran saya, lakukan dulu komunikasi dengan dinas kesehatan setempat. Jadi jangan mengambil kesimpulan terkait regulasi sendiri yang mana regulasi tersebut masih abu-abu. Kalau kita sebut kekosongan hukum atau ketidakpastian hukumnya gitu ya, hati-hati ya. Oke. Baik, Masih banyak terima ya, dok, kasih pertanyaannya dokter. ya. eh jadi
kita sudah berada di penghujung acara ya. Jadi pada intinya sedikit saya simpulkan ya bahwa praktek mandiri itu kita jual diri ya, menjual diri sehingga seluruh aspek marketing, cara meningkatkan pasiennya, kunjungannya maksimal itu bergantung pada diri kita sendiri ya, tidak banyak bergantung pada orang lain. Oleh karenanya, kita juga punya keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah tadi ya, biaya modalnya murah, nggak terlalu tinggi, dan juga perizinannya mudah karena ini untuk perizinan praktek mandiri, bukan klinik. Nah, mungkin untuk klinik kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan untuk Bapak Ibu dokter yang dan juga mungkin tenaga kesehatan lain yang hadir pada malam hari ini dan memerlukan sertifikat dan materi dan lifetime recordingnya, silahkan bisa pemesanan melalui link berikut atau di scan QR-nya silahkan di screenshot ya, atau nanti stay tune aja di grup ya dan Instagram kami di Clinic Care gitu, silahkan. Untuk berikutnya, nah ini yang tadi saya sempat singgung sama Dokter Teguh ya. Webinar berikutnya di bulan Januari ini bedah profit klinik BPJS dan non BPJS lah ya. Kita senang banget menggunakan judul-judul yang challenging ya. Judul-judul yang challenging nanti pada intinya kami ingin coba menyampaikan plus minusnya ya. Profit itu tidak dari aspek finansial aja, tapi profit itu dari aspek lain-lainnya juga. Kan ada aspek satprasnya, ada aspek apa namanya fisiknya juga tadi yang sudah disampaikan. Oleh karenanya kita lihat nanti gimana sih plus minusnya dari perspektif kalau mau bikin klinik BPJS dan juga yang non BPJS. Oleh karenanya kapan akan dilaksanakannya dan gimana cara ikutannya, follow Instagram Klinik Scare supaya nggak ketinggalan. Ini gratis ya untuk di bulan Januari. Silahkan Bapak Ibu bisa follow clinicscare.mss di Instagram kami. Dan untuk pertanyaan nanti yang misalkan belum terjawab, kita juga bisa live ya. Kita mengadakan live. Bapak Ibu silahkan untuk join. Ya, mungkin sekian closing statement dari Dokter Teguh sebelum saya akhiri dan saya tutup pertemuannya. Silahkan, Dok. Saya nggak siapin dok. Jangan Ya, lupa memanusiakan manusia aja, titip pesan itu aja. ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Teguh atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita akhiri, boleh kita berfoto bersama dan boleh on cam dulu semuanya. Aduh, saya baru sadar ini banyak senior-senior. Mohon izin, Akang Teteh, Hapunten, Dokter Eka, aduh, Dokter Rio. Dokter Rio ini Hadir dokter. pasiennya juga lagi ngantri tuh ngikut webinar dulu Dokter Rio nih. Dok, pulang dok. Dokter Rio pulang. Nggak pulang-pulang, Ya, Dokter Rio. oke. Satu, dua, tiga. Baik. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sudah ya Dokter Indra untuk di screenshot ya. Ya, oke. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan kita bertemu di bulan Januari nanti ya. Jangan lupa follow Instagram kami di clinicscare.mss untuk informasi selanjutnya. Terima kasih kepada rekan sejawat senior yang telah hadir ya, dan juga teman-teman adik-adik mahasiswa yang sudah ikut ya, karena ini materi yang sangat berharga yang mungkin kita tidak dapat di bangku perkuliahan karena alasan tertentu. Oleh karenanya inilah tempat yang baik untuk menimba ilmu di sini di Kliniskan. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Dokter Davin, thank you dok. Terima kasih Dokter banyak dok. Eka, terima kasih. Dokter Siti, thank you semuanya. Kalau Izin saya Terima live. kasih dok. Berkah ilmunya Ya, dok. amin. Hatur nuhun. Amin.